Kamu tahu Zhou Wangjin sangat sulit ditemui untuk wawancara. Tapi kamu malah memberikan tugas ini kepada Lin Yu, anak magang itu. Di seluruh Jingbei, siapa yang tidak tahu kalau Zhou Wangjin tidak pernah menerima wawancara? Jadi, coba tebak, kenapa aku memberikannya tugas itu? Kenapa? Tentu saja karena Zhou Wangjin yang mereka bicarakan itu, Presiden Direktur Grup Finansial nomor 1 di Jingbei, adalah suami baruku. Pertemuan pertamaku dengannya terjadi sebulan yang lalu. Lin Su Hiyu, seingatku orang yang akan kencan buta denganku terakhir kali bernama Lin Qingchun. Kenapa kakaknya kabur dari pernikahan dan sekarang digantikan oleh adiknya? Aku menggantikan kakakku, duduk di posisi kencan buta dengannya. Kakakku itu. Kalau keluarga Lin kalian tidak tulus ingin menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Zhou, katakan saja terus terang, saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan permainan murahan kalian. Bisakah kamu menunggu 5 menit lagi sebelum pergi? Para orang tua kita sedang menunggu di luar. Tunggu saja 5 menit lagi. Anggap saja kita sudah saling mengenal. Setelah itu, kamu bisa bilang kalau kamu tidak puas dengan mereka. Seharusnya tidak akan memaksa kita untuk bertemu lagi. Nona Lin, kamu sepertinya sangat ingin menghindariku. Apa kamu membenciku? Bukan begitu. Aku hanya merasa jarak di antara kita terlalu jauh. Wajar saja kalau Anda tidak menyukaiku. Di dunia ini, selain kakek dan nenek, aku tidak pernah menerima perlakuan istimewa dari siapapun. Jadi, secara naluriah, aku akan menempatkan diriku di barisan orang-orang yang tidak akan dipilih. Mengenai kenapa dia setuju untuk menikah, Aku pikir, mungkin karena tulan dia juga butuh seorang istri. dan begitulah kami menikah. Ini tidak seperti gayamu. Apa jangan-jangan tuan muda Sen kita ini dikirim oleh kantor catatan sipil? Aku sudah menikah. Apa aku masih harus melapor padamu? Aku hanya tidak habis pikir. Kamu yang pemberontak dan tidak suka diatur ini. Aku rela menikah denganmu. Paman, Nyonya baru saja menghubungiku. Dia ingin bertanya apakah Anda ada waktu untuk menghadiri sebuah seminar dari kantor majalahnya. Cari teknisi. Periksa apakah ponselku rusak. Kenapa tidak bisa menerima telepon? Tuan muda Zhou kita ini sepertinya sedang dimabuk asmara oleh istri barunya. Kalau menurutku, ini salahmu juga. Siapa suruh kamu baru saja mendaftarkan pernikahan, langsung meninggalkannya sendirian dan pergi dinas keluar kota? Kamu perhatian sekali padaku, bukan begitu? Wawancara kali ini sangat menentukan nasibmu setelah masa magang ini berakhir. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Tapi Zhou Wangjin tidak pernah mau diwawancara. Lagi pula, aku juga tidak akrab dengannya. Dia itu suamimu yang namanya ada di kartu keluarga yang sama denganmu. Bukan pria sembarangan. Tahu, kalau bukan sekarang, kapan lagi kamu mau memanfaatkan situasi seperti ini? Aduh, aku cuma merasa, benar juga, sudah menikah selama ini. Kalian sudah melakukannya atau belum? Apa dia hebat? Ku dengar pria kaya raya itu sangat ahli dalam hal itu. Ayah, maaf sekali, Tuan Zhou. Pemanas di kamar tamu rusak. Makanya aku datang ke kamar utama untuk mandi. Tidak, aku tidak pakai. Aku tidak memakai kamar mandi ini. Aku pergi dulu. Nona Lin memanggil mantan pacarnya, juga dengan sebutan Tuan. Aku tidak punya mantan pacar. Kalau begitu aku mengerti. Nona Lin hanya bersikap sopan saja, takut mengganggu, jadi bahkan wawancara pun harus membalas lewat asistenku. Apakah dia marah? Maaf, Tuan Zhou. Aku tahu menggunakan pintu belakang memang tidak membanggakan. Tapi ini adalah tugasku di majalah sebagai anak magang. Jadi aku ingin berusaha sedikit. Makanya aku menggunakan cara yang kurang pantas ini. Lalu Nona Lin ingin membuat janji wawancara denganku atas dasar apa? Apakah sebagai seorang istri atau sebagai wartawan magang? Apakah ada bedanya? Jika sebagai wartawan magang, aku akan menolak. Jika sebagai istri, aku akan mempertimbangkan. Maksudnya dia hanya akan memberi lampu hijau untuk istrinya atas dasar seorang istri. Baik, atur waktunya dengan asistenku. Aku akan menyuruhnya memberitahumu. Terima kasih, Zhou. Jangan panggil Tuan. Maaf, aku masih belum terbiasa dengan status baru ini. Karena harus beradaptasi dengan status baru. Kalau begitu, Sebagai istri, sebelum menikah. cincin kawin itu modelnya bukan untuk dipakai harian. Lagi pula, Saat ini aku tidak ingin atasan dan rekan kerja di kantor tahu soal pernikahan kita. simpan saja dulu. Ada beberapa acara yang mengharuskanmu memakainya. Aku mengerti. Kalau begitu, Anda istirahatlah lebih awal. Bilang saja secara jujur, mau pisah ranjang dengan suami yang baru menikah ini. Bukankah begitu rencana Anda? Pisah ranjang tidak baik untuk hubungan suami istri. Lagi pula, aku pria normal yang punya kebutuhan. Jadi aku tidak punya benda itu. Sukiu. Aku dengar Wangjin sudah pulang. Karena sudah pulang, malam ini kau harus ambil kesempatan. Masuk
Masukkan rencana kehamilan ke dalam agenda. Anu, tidurlah dengan tenang, aku tidak suka memaksakan cinta. Pemimpin redaksi, bagaimana soal janji temu dengan Tuan Zhou? Masih dalam proses menghubungi. Apa saja yang kau lakukan seharian kemarin? Aku hanya menyuruhmu menelepon untuk buat janji. Hal sesederhana itu saja kau tidak bisa becut. Bos, maksudku, aku bilang, aku akan terus berusaha. Anak magang zaman sekarang benar-benar tidak ada yang beres. Bos dari grup Jinghong itu, pada dasarnya tidak pernah menerima wawancara apapun. Pemimpin redaksi Fang sendiri yang tidak bisa membuat janji. Makanya dia memberikan tugas ini padamu. Kalau benar-benar tidak bisa, lapor saja ke direktur. Tidak apa-apa, aku akan coba lagi. Istri Tuan Zhou baru saja menghubungiku. Ingin menanyakan bagaimana pertimbangan Anda soal wawancara itu. Katakan padanya untuk menghubungi aku secara langsung. Kau menghampiriku seperti cahaya matahari. Suaramu menenangkanku. Aku Lin Sukyu. Halo, aku Lin Sukyu. Kebetulan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Malam ini pulang ke rumah lama untuk makan malam. Kamu ikut denganku. Baik, aku mengerti. Setelah jam kerja selesai, sopir akan menjemputmu. Baik, ngomong-ngomong soal itu. Alis ini, dia juga ada di sana. Di ufuk langit yang jauh, tak ada segumpal awan pun. Orang itu ingin aku mendongakkan kepala. Jika aku bilang aliran jernih di tepi jembatan dan kota kuno yang gersang. Kamu terus mengejar di belakang tanpa henti. Sukyu sudah datang. Nah, ayo, kemarilah. Kami sudah banyak makanan. Hanya menunggumu saja. Sukyu, lihat ini. Mama tidak tahu apa makanan kesukaan. Jadi, Mama masak sedikit dari semuanya. Cobalah, apakah rasanya enak? Ayo, terima kasih, Ma. Ini semua makanan kesukaan. Kalau begitu sering-seringlah datang. Lain kali Mama akan masakkan lagi untukmu. Kamu juga cobalah. Ternyata, begini rasanya punya seorang mama. Menyadari semua isi hati Sukyu. Iya, Wang Jin anak ini sejak kecil suka sekali bercanda dan berulah. Dia juga tidak penurut. Jika dia berani menindasmu, langsung telepon Mama saja. Mama yang akan memberinya pelajaran untukmu. Jangan sampai kamu merasa tertekan sendiri. Mana ada orang tua yang menjelekkan anak kandungnya sendiri seperti itu. Orang yang tidak tahu mungkin mengira Mama sedang memaksa putranya untuk cerai. Kalau begitu, kamulah yang akan didepak olehnya. Ma, tidak kok. Dia sangat baik padaku. Syukurlah kalau begitu. Seberapa baik? Cepat katakan. Kamu sengaja cari masalah. Ya, majalah kami ingin melakukan wawancara eksklusif dengannya. Awalnya dia tidak setuju, tapi demi aku, akhirnya dia setuju. Dasar rubah kecil yang licik. Benarkah? Dulu saat dia baru mengambil alih Jinghong, teman-teman media mencariku, ingin melakukan wawancara eksklusif dengannya. Hasilnya, dia bahkan tidak memberiku muka sama sekali. Ternyata ucapan istri memang lebih ampuh. Sukyu, cincin kawin itu, apakah tidak pas? Cincin. Oh, cincin kawin. Cincin kawin itu kurang cocok untuk dipakai sehari-hari. Jadi aku memintanya untuk tidak memakainya dulu. Majalahnya itu sangat kecil. Kalau kamu memakainya, nanti malah mengundang iri hati orang. Baguslah kalau begitu. Kupikir tadi tidak, Pak. Kapan-kapan, biar Wang Jin membawamu beli beberapa lagi gonta-ganti. Untuk apa beli cincin kawin sebanyak itu? Mau jualan grosiran? Bukankah aku hanya khawatir kamu tidak menyukainya? Apapun yang Mama suka, aku juga suka. Baik, ayo makan yang banyak. Anu, soal wawancara itu, aku akan langsung buat janji dengan asisten Tang saja. Nyonya Zhou, bukankah semuanya sudah diatur? Terima kasih. Ya. Di dalam film, maaf, aku tidak tahu kamu ada di dalam. Nyonya Zhou ingin melihat tapi takut. Aku tidak melarangmu untuk bersikap pelit. Barang sekecil itu, siapa juga yang mau lihat? Katakanlah. Aku bilang. Apakah Nyonya Zhou berencana untuk terus bersembunyi seperti ini? Masalah seperti ini, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Kalau kamu memang mau, aku bisa bekerja sama. Kalau begitu, batalkan saja. Tutup matamu. Aku hanya ingin berterima kasih atas kemurahan hati Nyonya Zhou. Aku benar-benar tidak berdaya. Hanya bisa merepotkan Nyonya Zhou sebentar. Tuan Zhou, aduh, jangan sampai kamu sakit. Aku tidak mau kamu icampur. Kiu, kenapa kulihat keadaanmu tidak baik? Kamu tidak enak badan. Tidak apa-apa. Aku mungkin hanya sedikit masuk angin. Aku temani kamu ambilkan air panas. Ya. Tidak usah. Tidak apa-apa kok. Terima kasih. Ya. Xiao He orangnya lumayan juga. Ya. Memberimu perhatian khusus, mengantarkanmu data, mengambilkanmu air. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan dia? Sudah,
Kak, jangan menggodaku lagi. Baik. Hei, kalau kamu tidak tahan, ambil saja untuk istirahat di rumah. Iya. Jangan memaksakan diri. Aku tahu. Tuan Zhou ada waktu pagi ini. Wawancara dijadwalkan pukul 10 pagi. Lin Sukyu, pemimpin redaku bilang, bagaimana bisa kamu bahkan untuk membuat janji wawancara saja? Hal sepele seperti ini tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Ternyata setiap hari kamu hanya tahu duduk di mejamu, main ponsel. Kecuali kalau aku tidak main ponsel. Kamu anak magang, jadi kamu harus punya sikap anak magang. Kalau kamu tidak tahan dengan penderitaan ini, lebih baik cepat bereskan barang-barangmu untukku. Keluar, biar ku beritahu. Posisi ini banyak sekali yang menginginkannya. Aduh, Xiaolin kan bagaimanapun masih anak magang. Jangan langsung menyalahkannya begitu. Direktur, bukan saya yang emosian. Kemampuan kerja anak magang ini memang payah. Anda bilang menelepon untuk membuat janji wawancara itu kan hal yang sangat mudah. Tidak bisa membuat janji orang tak berguna seperti ini. Lebih baik tidak usah tak pelihara di perusahaan. Saya sudah membuat janji dengan asisten Tuan Zhou. Lihat kan, sudah membuat janji. Bagaimana? Sudah membuat janji. Maksudmu, Tuan Zhou yang tidak pernah menerima wawancara itu berhasil kamu, seorang anak magang kecil, ajak wawancara. Benar, Xiaolin. Direktur, soal wawancara ini nanti bisa dijadwalkan lagi pelan-pelan. Aku berbohong itu artinya aku jujur. Tahu, soal yang satu ini aku harus mengkritikmu. Kamu ini... Direktur paling benci orang yang berbohong. Sepertinya kamu tidak perlu menunggu sampai masa magang berakhir. Kamu akan dicat lebih awal. Direktur, saya tidak berbohong. Sudah ditetapkan hari ini pukul 10 pagi. Siapa yang tahu riwayat obrolanmu ini asli atau tidak? Halo. Ah, iya, benar. Oh, begitu ya. Oh, baik. Saya akan segera mengaturnya. Oh. Hahaha. Aduh, Xiaolin, kali ini kamu benar-benar telah berjasa besar bagi kantor majalah kita. Hahaha, benar-benar berhasil membuat janji. Kalian semua, mulai sekarang harus belajar yang baik dari Xiaolin. Mengerti? Cepat siapkan materi, pergi pantau wawancaranya. Xiaolin ini pantas untuk dibina. Pasti akan membawanya. Hanya seorang anak magang kecil. Atas dasar apa dia bisa membuat janji dengan Tuan Zhou? Sukyu, kamu benar-benar hebat. Ternyata benar-benar bisa mengatur wawancara dengan Tuan Zhou. Aku juga hanya sedang beruntung. Lalu, apa kamu tidak percaya diri dengan wawancaramu? Nanti, bantu aku agar lebih gap sedikit. Jangan sampai merusak acara dan menimbulkan masalah. Anu, pemimpin redaksi, ini adalah daftar pertanyaan wawancara untuk hari ini. Lalu, yang ini untuk hari ini. Tuan Zhou. Pergilah. Tidak apa-apa, terima kasih. Halo, Tuan Zhou. Saya jurnalis yang bertanggung jawab atas wawancara Anda hari ini. Nama belakang saya Fa. Izinkan saya memperkenalkan mereka. Mereka semua adalah rekan-rekan saya dari kantor majalah. Jadi kamulah jurnalis magang yang menjadwalkan wawancara denganku. Halo, Tuan Zhou. Astaga, Tuan Zhou ternyata berinisiatif menjabat tangan seseorang. Padahal pihak lawan hanyalah seorang anak magang rendahan. Kenapa tanganmu berkeringat sekali? Kamu demam. Aku tidak boleh membiarkan rekan-rekanku tahu hubunganku dengan Zhou Wangjie. Tuan Zhou, waktu wawancara sudah dimulai. Bagaimana kalau kita mulai wawancaranya sekarang? Silakan duduk. Ya, apa semuanya sudah oke? Dirawat di rumah sakit. Ini adalah Xiaomi. Tuan muda, tunggu sebentar. Kirimkan obat penurun panas untuknya. Sudah bisa dimulai. Ya, Tuan Zhou, saat ini grup Jinghong telah merambah ke berbagai bidang. Ekspansi pasarnya sangat besar. Lalu Anda, sebagai inti dari seluruh perusahaan, bisakah Anda membocorkan sedikit pada kami saat Anda menghadap tumpukan pekerjaan yang menggunung? Bagaimana cara Anda meredakan tekanan tersebut? Oh iya, akhirnya ada seseorang yang bisa menghentikan pertahanannya. Ahahaha, pastinya Tuan Zhou dalam kesehariannya pasti orang yang sangat humoris dan juga orang yang sangat tulus. Hahaha. Mari kita lanjut pertanyaan wawancara berikutnya. Nona Lin, Tuan Zhou bilang suhu tubuhmu agak tidak normal. Mungkin kamu membutuhkan ini. Terima kasih, Asisten Tang, atas bantuannya. Tidak disangka Tuan Zhou ternyata cukup perhatian. Ya, aku juga pernah dengar kalau pria dengan jari panjang itu sangat hebat di ranjang. Lihat jari-jari Tuan Zhou itu. Pasti dia adalah pria kualitas jempolan. Kenapa kamu yang malah jadi semangat begitu? Kami tinggal bersama. Asteris uhuk, asteris, asteris uhuk, asteris. Lalu, ada pertanyaan apa lagi? Masih ada satu pertanyaan terakhir. Bukannya pemimpin redaksi sudah bertanya semua?
Ini pertanyaan tambahan baru. Aku tidak tahu. Baru saja saya memperhatikan jari manis Anda. Terdapat sebuah cincin di sana. Saya ingin memberanikan diri untuk bertanya. Apakah Anda sudah menikah? Benar, sudah menikah. Pastinya Tuan Zhou yang luar biasa ini. Istri Anda pasti bukan orang sembarangan, melainkan sosok yang sangat hebat. Lalu, Anda, bisakah memperkenalkan istri Anda pada kami? Dia juga orang dari kantor majalah kalian. Jika ada kesempatan, kamu bisa bertanya langsung kepadanya. Jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Benar-benar ingin tahu siapa Dewi yang menjadi istri Tuan Zhou. Bisa menikah dengan pria sesibuk Tuan Zhou. Pasti akan sangat bahagia, bukan? Aku juga ingin tahu. Ini namanya mempermalukan diri sendiri, kan? Istriku bilang dia tidak ingin mempublikasikannya. Tapi Tuan Zhou selalu saja curi-curi kesempatan ingin mengumumkannya secara resmi. Orang yang sudah menikah memang aneh-aneh saja. Nona Lin, ingatlah untuk minum obat tepat waktu. Terima kasih, Tuan Zhou. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan dia Nyonya Zhou. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Jangan menuduhku lagi. Tuan Zhou itu, dia hanya mendengar aku batuk. Makanya dia bicara lebih banyak denganku. Sungguh bukan aku. Rubah kecil ini lumayan cerdik juga. Aku tahu, mana mungkin dia yang jadi Nyonya Zhou. Sudah baik kan? Iya, sini. Sudah sakit begini masih mandi. Apa kamu merasa flumu terlalu ringan? Aku baru saja minum obat. Setelah berkeringat, rasanya jadi lebih nyaman. Listriknya padam. Sirkuit listriknya mungkin tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Terpaksa merepotkan Nyonya Zhou sebentar. Zhou Wangjin, apa hari ini kamu sengaja? Sengaja apa? Sengaja bilang kalau istrimu juga melamar pekerjaan ini. Lin Sukyu, kamu mau ciuman? Kutebarkan ciumanku di wajahmu. Aku melihat hatimu masuk ke dalam diriku. Bulan telah mati, terpisah di dalam mataku untuk melihat tanpa henti. Apa? Tadi malam tidak makan banyak. Terima kasih, Kak, aku tidak. Kamu mau kemana? Aku mau membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Kamu bisa masak. Sepertinya bisa. Minum dulu teh jahe kurmanya. Bahan-bahan ini bisa dibuat. Kamu mau masak? Iya, Nenek. Nah, bawa Sukyo pulang untuk makan saja. Kamu tidak punya bakat di bidang itu. Bagaimana aku tahu kalau tidak mencoba? Waktu kecil kamu memasak, membuat aku dan ayahmu masuk rumah sakit. Kamu tidak ingat, ada beberapa hal yang jika tidak berbakat, jangan coba-coba. Kalau tidak, nanti Sukyo ikut menderita bersamamu. Tuan Tang, tolong daftarkan saya ke kelas memasak. Jadwalkan sebisa mungkin di akhir pekan. Cahaya bulan bersinar padamu. Aku memecahkan roda yang bersinar. Kau menari di dalam. Bagaimana aku bisa ada di pelukannya, mengesampingkan mulutnya yang tajam itu. Saat dia tidur, penampilannya jadi langka dan menawan. Kamu mau ciuman? Tadi malam, sepertinya dia menginginkan tuh. Kalau begitu, dia seharusnya sudah menyiapkan tuh kan. Cari apa? Tidak cari apa-apa. Demamnya sudah turun. Apa kamu ada acara hari ini? Hari ini aku ada acara. Aku mau pergi jalan-jalan dengan temanku. Jalan-jalan? Kemarin kamu masih demam. Hari ini sudah bisa pergi jalan-jalan. Demamku sudah turun. Tidak apa-apa. Memalukan sekali. Dengan siapa? Dengan sahabatku. Aku akan pulang malam nanti. Aku pergi dulu. Jadi maksudmu, saat kamu bangun, seluruh tubuhmu sudah ada di dalam pelukan Zhou Wangjin. Kalian berdua tidak melakukan apa-apa. Memangnya ada masalah? Ada masalah. Masalah besar. Di mana masalahnya? Tidak ada masalah sama sekali. Orang dengan latar belakang seperti Zhou Wangjin bisa tenang meski ada wanita cantik pelukannya. Itu berarti dia sudah terlalu lama menjaga ciannya dan tidak tahan lagi. Atau dia terlalu sering main-main di luar jadi tidak peduli. Terima kasih. Ya, sebaiknya kamu lebih banyak makan dan kurangi bicara. Aku pasti sudah gila memintamu menjadi penasihatku. Soal ini, siapa yang bisa menebaknya dengan akurat? Lihat saja Zhou Wangjin, latar belakang bagus, penampilan tampan, berpendidikan, dan punya koneksi. Orang hebat seperti dia, siapa yang tidak mau mendekatinya? Wanita yang mengejarnya, kalau tidak 100, ya 80. Tapi, selama dia pria normal, tidak ada satupun trik yang berhasil. Aku adalah pria normal yang punya kebutuhan. Jadi aku tidak punya niat seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Lalu saat kamu berada di pelukannya, itu seperti ini. Kamu lapar, ya hahaha. Aduh, loh, tumben hari ini datang. Belakangan ini diajak keluar susah sekali. Mungkin istrinya sudah tidak mau dengannya lagi. HMPH, hei, kalau lidah kalian berdua tidak ada gunanya, sumbangkan saja ke toko daging. Kalau bukan karena kesepian. Cucunya direbut oleh kakekmu. Pantas saja istrinya tidak mau dengannya. Mulut beracun seperti ini, kalau dicium pasti langsung keracunan. Itu abadi, bukan aku. Sudah, ada apa? Bertengkar? Tidak. Lalu sebenarnya
karena apa? Karena sampah. Hahaha. Kakak iparku ini bukan sekadar manusia biasa. Dia itu duta pelestarian lingkungan hidup, spesialis menangani polusi dunia sepertimu. Pantas saja wajah tuan muda Zhou kita ini terlihat masam saat sedang tidak berguna. Hahaha. Hei, cinta pertamamu itu sudah cerai belum? Masih menunggu? Ya, ku dengar belakangan ini kamu langsung dapat pengganti tanpa jeda. Ada apa? Santai saja, jangan sampai ketahuan orang. Asal saja. Hahaha. Hei, kalian minum pelan-pelan. Iya, loh, pergi lagi. Kau menghubungiku seolah. Nenek, tenang saja. Aku di sini baik-baik saja. Tidak kurangan apapun. Syukurlah kalau begitu. Nenek khawatir kamu tidak terbiasa di Jingbe. Oh ya, di mana Wang Jin? Dia sedang bekerja di ruang kerja. Melihat hubungan kalian berdua begitu stabil, Nenek jadi lega. Kamu masih dendam pada ayah dan ibumu. Dulu saat ayahmu mengantarmu ke tempat kami, kamu bahkan belum genap 3 tahun. Seluruh tubuhmu terlihat kurus dan kecil. Tapi sifatmu itu benar-benar keras kepala. Kamu selalu bilang mereka membuangmu kota Hang karena sudah tidak menginginkanmu lagi. Selama belasan tahun, kamu tidak pernah berinisiatif menghubungi mereka. Sekarang mereka malah memintamu menggantikan kakakmu, menikah dengan pria yang belum pernah kamu temui. Kasihan sekali kamu. Aku anggap ini sebagai balasan atas jasa mereka telah melahirkanku. Sudah malam. Nenek, istirahatlah lebih awal. Dah, laut malam itu. Sejak kapan kamu berdiri di sini? Bukankah Bibi Zhang bilang kamu pergi keluar dengan teman? Kenapa sudah pulang sepagi ini? Sudah jam 8, tidak pagi lagi. Nyonya Zhou, jadi meninggalkan suami yang baru dinikahi. Nyonya Zhou yang pergi bersenang-senang sendirian. Apakah kamu bersenang-senang? Aku sudah membuat janji dengan Qiaoyu jauh-jauh hari. Jadi, kamu sudah membuat janji sebelumnya, tapi aku tidak tahu. Jadi, dalam rencanamu tidak ada. Pernikahan ini pada dasarnya adalah penyatuan pentingan. Cinta atau tidak, itu terlalu muluk. Dia bertanya padaku. Mungkin dia hanya ingin memperlakukanku dengan sopan dan formal. Maaf, lain kali aku akan memberitahumu lebih awal. Oh ya, ini untukmu. Ini bukan barang yang begitu berharga. Aku hanya ingin berterima kasih karena kamu mau menerima wawancara. Ini adalah tanda terima kasih dariku. Kamu boleh membukanya untuk melihat apa kamu suka atau tidak. Kalau tidak suka, Sepertinya aku masih bisa menukarnya. kalau begitu, bukankah aku juga harus memberimu hadiah balasan? Jangan menangis, cepat dengarkan kata kakek dan nenek. Tidak ada efek khusus. Tidak dibatalkan. Ada apa? Kenapa demam lagi? Dulu, saat ayahmu mengantarmu tempat kami, kamu bahkan belum genap 3 tahun. Kamu selalu bilang mereka membuangmu kota Hang, bahwa mereka sudah tidak menginginkanmu lagi. Selama belasan tahun, kamu tidak pernah berinisiatif menghubungi mereka. Aku tidak akan begitu padamu, Lin Sukyu. Selama waktu itu, kamu pasti sangat kesepian, kan? Kakak senior, ada apa? Editor Wang memintamu untuk pergi ke kantornya. Memintaku pergi sekarang. Iya, kamu hati-hati saja. Pemimpin redaksi melihatmu berhasil membuat janji dengan Tuan Zhou. Mungkin dia akan menyerahkan janji dengan Tuan. Narasumber wawancara Sengsi itu padamu juga. Tidak apa-apa, aku akan pergi melihatnya. Baiklah, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Tenang saja, masuk. Pemimpin redaksi, Anda mencari saya. Sukyu, tadi pemimpin redaksi baru saja memujimu padaku. Dia bilang kali ini kita bisa mewawancarai Tuan Zhou. Kamu adalah pahlawan terbesarnya. Katakan, hadiah apa yang kamu inginkan? Tidak perlu hadiah. Lagi pula, aku juga tidak banyak berkontribusi. Ini semua berkat kemampuan profesional pemimpin redaksi yang kuat. Sehingga wawancara kali ini bisa berakhir dengan sempurna. Lihat kan, kalau bukan kamu yang bisa membuat janji dengan Tuan Zhou. Tidak hanya cantik, mulutmu juga manis dan membuat orang suka. Pemimpin redaksi, Anda terlalu memuji. Kamu bisa membuat janji dengan Tuan Zhou. Itu karena reputasi majalah yang solid. Kan? Tidak ada hubungannya denganku secara pribadi. Kamu ini memang punya beberapa kelebihan. Tidak perlu terlalu rendah hati. Ini adalah data pribadi CEO Group Sengsi Kisawan. Kamu pelajari dulu, lalu cari cara untuk membuat janji wawancara dengannya. Sudah kuduga akan seperti ini. Pemimpin redaksi, terakhir kali aku bisa membuat janji dengan Tuan Zhou itu juga karena Tuan Qi ini. Aku rasa para anak magang di luar sana demi bisa kerja, tapi semuanya berlomba-lomba menginginkan kesempatan ini. Kalau begitu, aku mengandalkanmu. Jangan mengecewakanku. Coba saja buat
berjanji dulu. Kalau benar-benar tidak bisa, baru pikirkan cara lain. Baiklah, kamu boleh keluar. Lin Sukyu, aku tidak percaya kamu bisa seberuntung itu setiap saat. Ada apa? Kamu kenal Ki Sawan? Pernah bertemu sekali atau 2 kali. Kamu ada urusan dengannya. Apa dia orang yang sulit dihadapi? Apa dia mau menerima wawancara? Aku tidak begitu akrab dengannya, jadi aku juga tidak begitu tahu. Kalau kali ini aku tidak berhasil mendapatkan jadwal wawancara dengannya, sepertinya kerjaanku tidak akan selamat lagi. Jadi, kamu sedang ditindas di tempat kerja. Bukan begitu juga. Hanya saja mereka ingin menjadikanku kambing hitam. Kalau kamu ditindas di tempat kerja, kamu harus memberitahuku. Dia sedang melindungiku. Aku bisa merekomendasikanmu seorang pengacara yang bisa membuat perusahaanmu bangkrut. Terima kasih. Ya, dasar kapitalis jahat. Kamu tidak mau berendam lagi. Memangnya apa yang aku takutkan darimu? Kamu lebih menggemaskan saat takut padaku. Kamu lebih menggemaskan saat tidak bicara. Apa ini? Kebetulan aku melihat kalung ini dan merasa sangat cocok untukmu. Jadi aku membelinya. Bukan sengaja kucari dan kubeli. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Tapi aku tidak punya uang untuk menggantinya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau begitu seharusnya aku membeli yang lebih mahal. Yang jenisnya tidak akan bisa kamu lunasi seumur hidupmu. Seumur hidup. Seumur hidup. Itu artinya bersama selamanya. Saling menghormati seumur hidup. Jadi, dia juga serius. Dia ingin mempertahankan pernikahan tanpa cinta ini denganmu. Yang tanpa dasar perasaan. Begini, soal wawancara itu, apa perlu aku bantu menghubunginya? Dengan begitu, akan lebih mudah daripada kamu menelepon ke kantornya. Akan lebih simpel. Tidak perlu. Kali ini kamu menerima wawancara saja sudah termasuk ke jalan pintas. Kalau selanjutnya selalu mengandalkanmu, rasanya tidak baik. Aku tetap ingin mengandalkan diriku sendiri. Lalu, apa kamu pernah berpikir bisa membuatku rela membantumu setiap saat? Itu juga sebuah kemampuan. Bagaimana bisa disamakan? Aku tetap ingin mengandalkan kemampuanku sendiri. Aku angkat telepon dulu. Sukyu, besok setelah pulang kerja, pulanglah makan malam bersama Wang Jie. Setelah menikah, kalian belum pernah pulang bersama. Aku tanya dia dulu apa dia ada waktu. Ada apa? Begini, ibuku bertanya apa besok kita bisa pulang untuk makan malam. Apa kamu ada waktu besok? Tidak masalah, aku ada waktu. Sudah waktunya juga kita menjenguk mereka. Baiklah. Ayo, cepat jalan. Hahaha. Aduh. Mama sudah masak banyak kali masakan keanmu. Makanlah yang banyak. Kamu sudah lama sekali tidak pulang makan. Benar juga, aku tinggal di rumah ini. Bahkan tidak sampai 3 bulan. Bagaimana mungkin mereka tahu kalau aku tidak pernah makan ayam? Setahuku kamu tidak makan ayam. Bagaimana dia bisa tahu seleraku? Aduh, Tuan Zhou, siapa itu An? Anda bahkan tidak ingat nama panggilan putri Anda sendiri. Aduh, hahaha, lihatlah dirimu, lihatlah. Hahaha, bahkan aku sampai lupa nama panggilan Sukyu. Lihat betapa pikunnya aku ini. Hahaha. Tidak apa-apa. Sejak kecil aku dibesarkan oleh kakek dan nenek. Nama panggilanku diberikan oleh kakek dan nenek. Wajar saja kalau kalian tidak tahu. Lagi pula, dari kecil sampai besar, di mata mereka hanya ada kakak. Benar sekali, Mama jadi lega. Lain kali Mama pasti akan mengingatnya. Hahaha, iya, hahaha. Anda tidak ingat selera putri Anda sendiri. Tapi ingat betul kapan dia harus menikah. Dan harus menikah dengan siapa. Hahaha, Tuan Zhou, lihat ucapanmu itu. Apa aku salah bicara? Jika kalian benar-benar peduli pada putri kalian sendiri, yang tersaji di meja hari ini, tidak mungkin semuanya adalah makanan kesukaanku. Perhatian kalian berdua pada menantu ini, jauh melebihi perhatian pada putri sendiri. Tapi tidak masalah, kebiasaannya, kesukaannya, ketakutannya, apa yang dia butuhkan. Cukup aku yang mengingatnya. Ternyata di dunia ini benar-benar ada orang yang akan memperhatikan detail-detail kecil tentangku yang bahkan hampir aku lupakan. Hal-hal sepele. Dan menganggapnya lebih penting dari apapun. Bagaimana kamu bisa tahu nama panggilanku? Aku tidak sengaja mendengar nenek memanggilmu seperti itu. Lalu, bagaimana kamu tahu seleraku? Kita sudah hidup di bawah satu atap selama 2 bulan. Aku punya waktu untuk memahami kebiasaanmu. Kukira aku sudah menyembunyikannya dengan sangat baik. Tidak apa-apa. Di hadapanku, kamu boleh menunjukkan emosimu sendiri. Punya kesukaanmu sendiri. Tidak perlu demi orang lain. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Sejak kecil, aku sudah belajar menyembunyikan emosi dan kesukaanku untuk memenuhi standar anak baik di mata orang tuaku. Sampai-sampai aku kehilangan jati diriku. Hingga saat itu, aku baru mengerti. Ternyata, kasih sayang yang tulus tidak bergantung pada apakah kamu orang yang sempurna atau bukan. Mencintaimu itu seperti menempuh perjalanan gila. Hari ini, terima kasih. Ya. Apa perlu sesopan ini antara suami istri? Saat kakek dan nenekmu bersama, apa mereka juga bersikap sopan seperti ini? Kamu yang bilang aku boleh menunjukkan emosiku sendiri. Aku sedang
sedang mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu mengungkapkan terima kasih dengan cara yang berbeda? Cara apa? Lin Sukyu, saat kamu mengajakku wawancara, aku sudah bilang padamu, semua perlakuan istimewa dariku untukmu. Itu semua karena kita adalah suami istri. Bukannya aku berbaik hati pada sembarang orang. Mengerti? Hanya karena suami istri. Itu yang dia katakan. Sahabatku, Jangan-jangan kamu sudah mulai suka pada Zhou Wangjin. Aku? Bagaimana mungkin aku suka padanya? Kami hanya menikah karena bisnis. Tidak ada dasar perasaan sama sekali. Kalau tidak suka, kenapa kamu peduli dia baik padamu? Coba kamu pikirkan sendiri. Apakah dia baik karena statusmu sebagai Nyonya Zhou? Atau karena dirimu, Lin Sukyu? Apa jangan-jangan aku benar-benar sudah jatuh cinta pada Zhou Wangjin? Dalam pernikahan, tanggung jawab dan ketulusan memang tidak bisa dipisahkan. Dia baik padamu. Itu juga membuktikan kalau dia mengakui statusmu. Sukyu, Aku tutup dulu. Ya, Hei Suyan, kamu belum pulang. aku antar kamu pulang. Ya, jam segini susah cari taksi. Aku. Terima kasih. Ya, tapi aku sudah ada yang jemput. Mobil ini. Oh, ini mobil seniorku. Kebetulan dia searah. Kalau begitu, aku duluan. Ya, hati-hati di jalan. Dah. Kamu kelihatannya akrab sekali dengannya. Aku dan dia sama-sama anak magang. Satu departemen. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Terima kasih. Data yang tadi pagi belum selesai aku rapikan. Kamu istirahat duluan saja. Oke, jangan sampai terlalu malam. Sudah kuduga. Kenapa tiba-tiba menghindariku? Ping Ping. Kenapa kamu? Coba selidiki, Lin Sukyu. Apakah ada pria bernama Ping Ping di sekitarnya? Itu Tuan Zhou. Tertangkap basah. Bertemu denganmu, aku mau menyentuhnya. Kalau begitu, sentuh saja sepuasnya. Aku harus berangkat kerja. Baiklah, tunggu aku ganti baju. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Sudah kubilang, aku yang akan mengantarmu. Paman Li sedang tidak enak badan. Mungkin dia perlu istirahat untuk beberapa waktu. Bukankah kemarin dia baik-baik saja? Iya, dia baru memberitahuku pagi ini. Cukup mendadak. Oh, kalau begitu, tunggu aku. Kamu tumbuh besar di kota Hang sejak kecil. Berarti teman sekelas dan teman-temanmu semua orang sana. Sebagian besar begitu. Lalu, kamu lebih banyak teman pria atau lebih banyak teman wanita? Oh, sepertinya lebih banyak teman pria. Ya, sudah terlalu lama. Aku tidak begitu ingat. Apa masih ada yang sering berkomunikasi? Ada, sesekali masih berkomunikasi. Bagaimana kalau begini? Aku akan siapkan daftarnya untukmu. Lalu, Kapan kamu akan kirimkan padaku? tunggu aku sampai di kantor. Kalau sampai kantor, sudah terlambat. Asteris jatuh asteris. Kalau begitu aku naik dulu. Ya, kamu mencuri barang perusahaan. Ya. Bukan, ini titipan teman kerjaku. Pergilah, sudah pergi. Kalau begitu, kali ini aku benar-benar pergi. Tuan Zhou, data orang bernama Ping Ping di lingkaran sosial Nyonya. Semuanya ada di sini. Jelaskan, ini siapa? Oh, ini satpam di SMA Nyonya dulu. Katanya, dia sangat perhatian pada Nyonya. Aduh, Tuan Zhou, saya benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin. Lingkaran sosial Nyonya benar-benar terlalu bersih. Saya hampir saja menangkap anjing yang lewat di jalan untuk diperiksa. Selidiki sekali lagi, Tuan Zhou, mungkinkah orang yang bernama Ping Ping ini tidak ada? Atau mungkin Ping Ping itu sama sekali bukan manusia? Hei, Xiao Wang, bisa bantu aku lihat printer ini? Sepertinya rusak. Kenapa kertasnya tidak bisa masuk? Aku kesini untuk bekerja, bukan untuk jadi tukang servis pribadimu. Benar-benar menganggap dirinya Nyonya besar. Q, jangan hiraukan dia. Beberapa hari yang lalu dia salah hitung jumlah cetakan di cetakan. Hampir saja menyebabkan bencana besar. Sepertinya dia tidak akan lolos masa magangnya. Sini aku lihat, kertas ini dimasukkan dari sini. Coba lihat. Oh ya, Kak, kamu sudah dengar belum? Kantor majalah kita kali ini sepertinya hanya akan mempertahankan 3 anak magang. Hanya 3? Iya, pendapatan perusahaan menurun. Kantor pusat mau mengurangi jumlah anak magang. Tahun depan mungkin tidak akan merekrut anak magang lagi. Mereka akan merekrut berdasarkan kebutuhan saja. Tinggal 1 bulan terakhir lagi. Kalian berdua harus hati-hati. Ada orang yang akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan posisi. Oh ya, bagaimana dengan kunjunganmu Rup Sengsi nanti sore? Apa aku bisa membuat janji dengan Kisawa? Sepertinya susah. Kudengar beberapa kantor majalah lain juga sedang mencoba membuat janji dengannya. Dengan levelnya, Aku benar-benar tidak yakin
Jin bisa dapat janji temu bos besar seperti dia. Hanya dia yang berhak memilih majalah, bukan majalah yang memilih dia. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu sudah mendapatkan Zhou Wangjin, sang penyelamat. Masa magangmu pasti akan lolos. Semoga saja. Kenapa dia datang? Tuan Zhou, Anda datang untuk menjemput istriku pulang kerja. Aku tersesat. Haha. Nyonya Zhou benar-benar beruntung. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu momen manis Tuan Zhou dan Nyonya Zhou. Kamu tidak jadi pulang. Anu, aku mau ambil ponselku. Kamu naik duluan saja. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Aku tidak boleh datang. Bukan begitu. Kalau kamu tiba-tiba datang seperti ini dan dilihat oleh rekan kerjaku, Aku akan jadi canggung sekali. Kalau dari awal kamu jujur saja, kamu tidak akan merasa bingung seperti ini. aku tidak ingin mempublikasikan pernikahanku. Kenapa? Apa ada sesuatu yang kulakukan kurang baik? Atau kamu merasa tidak nyaman mengakui hubungan kita? Atau mungkin kamu punya maksud lain? Bukan karena apa-apa. Maksud lain apa yang bisa aku punya? Sebuah pernikahan yang belum tentu bisa bertahan lama. Untuk apa diumumkan ke semua orang? Perhatiannya selalu datang di saat yang tepat. Kelembutan yang tidak disengaja seperti inilah yang paling membuat hati goyah. Tapi kelembutan ini hanyalah sopan santun yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Tidak ada hubungannya dengan cinta. Tuan Zhou, beberapa tahun lalu, Anda membeli sebidang tanah di bagian barat kota atas nama anak perusahaan. Di bagian barat kota, sekarang banyak perusahaan yang menanyakan informasi tentang tanah itu, termasuk ayah Nyonya. Kalau begitu, minta pengacara siapkan perjanjian. Balik namakan tanah itu atas nama Lin Sukyu. Jangan langsung atas namanya. Cari cara untuk menyamarkannya. Baik, lalu, apakah tanah ini akan dijual ke publik? Iya, penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Sampai jumpa. Aku tidak mengganggumu, kan? Mengganggu saja. Kamu menggangguku beberapa detik ini. Membuatku rugi ratusan juta. Begini, ibuku bilang, menyuruhku membawamu pulang untuk makan. Boleh saja. Ternyata begini ya dia saat dalam mode kerja. Masih ada urusan. Sudah tidak ada. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Istirahatlah lebih awal. Kapan kamu beli ini? Bukan beli. Ini hadiah dari supermarket waktu ada promo. Orang lain dapat telur dan minyak. Kamu malah dapat ini. Supermarket ini cukup manusiawi juga. Iya. Yang mana ini? Versi upgrade ganda. Jangan kamu lihat. Sini biar aku yang lihat. Malam ini mau pakai tidak? Kita kan sudah menikah. Kewajiban suami istri juga merupakan bagian yang seharusnya ada dalam hubungan ini. Jadi mau pakai tidak? Jadi tadi kamu menyuruhku duduk di sini untuk istirahat. Adalah cara Nyonya Zhou untuk mengundangku. Kalau kamu tidak mau, ya sudah lupakan. Kenapa sebelumnya kamu tiba-tiba menghindariku? Aku tidak berpikir macam-macam. Sungguh. Kamu berbohong dengan sangat tidak tulus. Kita akan hidup bersama selamanya. Apapun yang kamu pikirkan, kamu bisa katakan padaku. Jika suatu hari nanti, pernikahan ini membuatmu merasa tidak nyaman, dan kamu ingin pergi. Lalu apa yang akan kamu lakukan padaku? Hei, jika itu keputusanmu, aku akan menghargainya. Jadi dia tidak keberatan. Apakah aku benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya? Dia hanya menginginkan seorang Nyonya Zhou yang pantas. Sadarlah kan posisimu. Jangan memiliki harapan yang tidak seharusnya. Dia tidak menyukaimu. Apa kabar kakakmu di luar negeri? Baik-baik saja. Sepertinya dia itu terlalu dimanja. Melakukan apapun tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Kalau menurutku, seharusnya dia tidak pergi ke luar negeri waktu itu. Seharusnya dia menikah saja dengannya baik-baik. Kapan kamu dan Wang Jin berencana punya anak? Untuk sementara ini belum mau. Aku baru mulai bekerja. Aku tidak mau ikat oleh anak. Soal pekerjaan, bisa diatur telah melahirkan anak. Tidak akan terlambat. Kamu sekarang adalah Nyonya Zhou. Pekerjaan apapun yang kamu mau, Wang Jin pasti akan mengaturnya untukmu. Soal pernikahan, aku tidak bisa menentukan sendiri. Tapi soal pekerjaan, aku ingin menentukannya sendiri. Aku tahu membiarkanmu menikah dengan Wang Jin sedikit tidak adil untukmu. Tapi kami juga tulus melakukannya demi kebaikanmu. Makanya kami membiarkanmu menggantikan kakakmu menikah dengan keluarga Zhou. Kamu lebih pengertian dari kakakmu. Tidak seperti dia yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi aku juga ingin seperti dia, menjalani hidupku sendiri. Tadi malam bukankah pinggangmu terasa tidak nyaman? Kalau ada ini, rasa tidak nyaman itu akan hilang. Wang Jing, kamu tahu tanah nomor 268 di Chenxi sekarang ada di tangan siapa? Sepertinya ada di tangan salah satu temanku. Bisakah kamu membantuku merekomendasikannya? Kamu juga seharusnya tahu, tanah ini sekarang sangat diperebutkan. Aku juga ingin mencoba memperjuangkannya. Hahaha, aku minum duluan ya. Tentu saja boleh.
Lagi pula kita ini kan satu keluarga. Rezeki tidak akan lari kemana. Aku bisa membantumu. Haha. Kalau begitu bagus sekali. Hahaha. Bagus sekali. Hahaha. Ayo bersulang untukmu. Ayo minum. Hahaha. Soal itu, tanah yang dibicarakan ayahku itu. Kalau kamu tidak berkenan, tidak perlu membantunya. Kalau kamu tidak mau aku membantunya, maka aku tidak akan ikut campur. Memangnya apa hubungannya denganku? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Keluarga Lin tidak punya kebiasaan membalas budi. Bukankah masih ada kamu? Nyonya Zhou sudah beberapa kali mengundangku. Dengan begini, budi baiknya sudah terbalas lunas. Berhenti. Halo, ini tagihan Anda. Sudah benar. Kamu beli apa? Ini punyamu. Aku bayar sekalian dengan punyamu ya. Jadi aku butuh hadiah untuk dibawa pulang. Halo, perlu kantong plastik. Baik, sepanjang malam. Hai, sayang. Tidak apa-apa. Hati-hati di jalan. Cuma sebuah kota masih perlu dibuat suasana segala. Omong kosong apa ini? Setiap kata yang kau ucapkan selalu kuingat di dalam hati. Bisakah aku membaca suasana hatimu dan penampilan yang kau inginkan? Jangan-jangan kita harus melakukan hal seperti itu setiap hari. Bisa-bisa badanku remuk. Aku ingin perhatianmu yang lembut. Kamu pura-pura. Ya, aktingmu tidak meyakinkan. Bisakah kita berdua mendiskusikan masalah ini? Melakukan hal seperti ini setiap hari sangat melelahkan. Kamu sebagai seorang bos seharusnya tidak ingin melihat karyawan mengantuk di tempat kerja, kan? Jadi, Masalah ini bisa dilakukan sebagai bos, aku memang tidak ingin melihat karyawan mengantuk di tempat kerja. Tapi kamu bukan karyawanku. Aku kan sedang bernegosiasi denganmu. Kalau kamu tidak setuju, aku akan tidur di kamar tamu. Seserius itu? Ya, kapan aku bilang tidak mau? Lagi pula, aku juga tidak pernah bilang harus melakukannya malam ini. Tidurlah yang nyenyak. Besok malam, perusahaan kami ada acara kumpul-kumpul. Aku mungkin akan pulang larut. Baiklah, nanti aku akan menjemputmu. Ayo, angkat gelas kalian. Ayo, semoga semua anak magang bisa lulus dengan lancar ya. Ayo, bersulang. Wah, lumayan juga ya. Mulai makan. Direktur, kami para anak magang ini, di bawah bimbingan Anda dan pemimpin redaksi, pasti tidak akan ada masalah untuk melewati masa magang. Itu sudah pasti. Harus percaya diri. Ya, Direktur, hari ini Anda dan pemimpin redaksi ada di sini. Saya pribadi punya satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Anda. Katakan saja, kita berkumpul hari ini kan memang untuk bicara belak-belakan. Katakan saja, bekerja di kantor majalah kita. Bukankah seharusnya kita memiliki etika moral yang paling dasar? Seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang mencoreng nama baik kantor majalah. Tentu saja. Wah, pertanyaan Xiao Wang bagus sekali. Di sini, saya ingin menekankan sekali lagi. Kita semua adalah media yang berorientasi pada masyarakat. Mengenai moralitas dan etika pribadi karyawan, ini adalah standar yang paling mendasar. Kalau tidak, kita para pekerja media ini. Bagaimana bisa kita berhadapan dengan publik? Benar kan? Benar, Direktur Su. Direktur, saya bersulang untukmu. Ayo. Sepertinya kali ini ada yang akan kena batunya. Apa maksudmu? Kamu masih ingat apa yang aku katakan? Perusahaan kali ini hanya merekrut 3 anak magang. Persaingannya sangat ketat. Xiao Wang ini sepertinya mau main licik. Dengan perkataan direktur, aku jadi tenang. Semuanya cepat kemari dan lihat. Agar kita bisa lulus masa magang dengan lancar. Kita bekerja siang dan malam, tapi ada saja orang yang tidak mau bekerja keras, malah mengandalkan tubuhnya sendiri untuk mencari jalan pintas. Perilaku tidak senonoh seperti ini. Direktur tidak akan melindunginya. Pantas saja setiap hari aku lihat pakaian yang sederhana, tapi tas yang dibawanya mahal sekali. Ternyata dia jadi simpanan orang. Bagaimana kalau dia sebenarnya anak orang kaya? Anak orang kaya perlu sembunyi-sembunyi begitu. Memangnya ada yang takut ketahuan kalau punya uang sendiri, kecuali uangnya didapat dari cara yang tidak benar. Pantas saja bisa membuat janji dengan bos grup Jingho. Menurutku pasti dikenalkan oleh Sugar Daddy-nya. Aku dari awal sudah bilang, bagaimana mungkin dia bisa membuat janji dengan Tuan Zhou? Ternyata begitu. Sukiu, apa mereka sedang membicarakanmu? Aku tidak tahu, tapi mereka semua melihat ke arah Xiao Lin. Direktur. Coba kamu jelaskan sendiri. Foto-foto ini sebenarnya ada apa? Aku, Sukiu, aku tahu tidak mudah bagi seorang wanita untuk berjuang sendirian di dunia kerja. Tapi kamu juga tidak bisa mengandalkan menjual diri. Kita semua adalah pekerja media. Kita tidak boleh punya berita negatif. Direktur, aku tidak melakukan hal yang tidak pantas. Buktinya
sudah ada di depan mata. Kamu masih berani mengelak. Sugar daddy-mu itu kalau tidak 60 tahun, ya pasti 50-an kan. Setua itu, apa kamu masih berselera? Coba lihat, aku sebenarnya bisa memahamimu. Kamu kan cantik, itu bukan salahmu. Ada orang yang rela membayar untuk kecantikanmu. Itu juga memang keahlianmu. Ujung-ujungnya, kami semua juga demi kebaikanmu. Takut kamu tersesat. Enak kali bicaranya. Demi kebaikanku. Kalau begitu, aku harus berterima kasih atas niat baik kalian. Lihat kamu, aku tidak bermaksud begitu. Sebenarnya, di antara sekian banyak anak magang, yang paling aku harapkan adalah kamu. Tapi hari ini aku bisa memberitahumu dengan jelas. Demi menukar sumber daya, menjual diri, jalan ini tidak hanya tidak akan membawamu jauh, tapi juga sangat mungkin akan menghancurkanmu. Benar, apa yang dikatakan Zuo Bian benar. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Sukyu bukan orang seperti itu. Sukyu, cepat jelaskan. Tidak perlu. Ini nyata. Boleh juga. Tolong bantu aku lapor polisi. Lapor polisi? Kamu masih punya muka untuk lapor polisi? Orang yang tidak tahu malu sepertimu. Bahkan orang tuamu ikut menanggung malu. Kamu mengambil foto diam-diam dan menguntit. Kamu juga menyebar fitnah. Orang tuamu punya anak sepertimu. Baru mereka yang seharusnya malu setengah mati. Kalau kamu takut orang lain memotretmu diam-diam, jangan lakukan hal menjijikan seperti ini. Orang kotor dan rendahan sepertimu tidak pantas berada di sini. Hei, Wang, apa maksudmu? Kamu malah membelanya. Kamu pikir dengan sok jadi pahlawan begini, dia akan menyukaimu. Baik, kamu bersikeras bilang aku wanita simpanan. Kalau begitu, selain foto-foto ini, apa kamu punya bukti lain? Apa foto-foto ini belum cukup? Oh, benar juga. Tas-tasmu itu juga kamu dapatkan dari menjual diri, kan? Wang Cil, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku sudah mengunggah foto pernikahanku di lingkaran kerja. Benar, aku sudah menikah. Tas mewah dan mobil mewah yang kamu sebutkan itu, semuanya diberikan oleh suamiku. Karena dia sudah menikah. Tuan Zhou. Lin kecil, kamu dan Tuan Zhou. Baik Zhou Wangjin maupun ayah Hebao. Jadi, entah dia memberiku tas mewah atau mengantarku pulang pergi kerja, semuanya wajar dan masuk akal. Kakak senior, ternyata kamu Nyonya Zhou. Ini siapa? Siapa tahu foto itu hasil editan dia sendiri. Kalau begitu, aku juga hasil editan. Sejak hari kau berada di pihak yang benar. Bagus sekali. Selama aku hidup, ini pertama kalinya aku difoto diam-diam dengan begitu gigih. Bahkan ibuku tidak pernah memotretku sebanyak ini. Istriku adalah wanita simpanan. Anda telah melanggar hukum dan peraturan yang relevan. Kami berhak meminta polisi untuk membuka kasus dan mengajukan gugatan perdata terhadap Anda. Tuan Wang, silakan bersiap-siap. Tidak mungkin, bagaimana bisa Lin Sukyu adalah Nyonya Zhou? Aduh. Salah paham. Ini salah paham. Hahaha. Tuan Zhou, Anda dengarkan penjelasan saya. Hahaha. Ceritanya begini, ini semua hanya salah paham. Anda tenang saja. Nyonya Zhou, masalah ini, saya pasti akan membersihkan namanya. Saya bersulang untuk Anda. Saya minum dulu sebagai tanda hormat. Aku ingin menunggu sampai penyelidikan internal selesai dan meminta mereka meminta maaf secara terbuka padaku. Tenang saja, orang ini pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Perusahaan tidak akan menoleransinya. Kamu kembali ke mobil dan tunggu aku dulu. Kalau begitu, aku akan segera keluar. Telepon ya. Tahan dia. Baik, Wang kecil tetap di sini. Yang lain silakan menyingkir sebentar. Aduh. Membuat keributan sebesar ini, konsekuensinya bukan hanya penahanan. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Kamu mau apa? Aku tidak berani lagi. Tadi kamu kemana saja? Apa hari ini kamu takut? Sebelum kamu datang, aku memang takut. Tapi setelah kamu datang, aku tidak takut lagi. Entah sejak kapan, kepercayaanku pada Zhou Wangjin sudah melampaui pemahamanku sendiri. Mungkin karena perlindungannya yang teguh, atau mungkin karena pendekatannya yang hati-hati. Selalu membuatku penasaran. Di sisiku, kamu boleh memiliki perasaanmu sendiri, memiliki kesukaanmu sendiri. Tidak perlu demi orang lain. Kamu mengorbankan dirimu sendiri. Atau mungkin cinta yang tak beralasan. Dan perasaanku pada Zhou Wangjin sudah sejak lama dalam kebersamaan hari demi hari mengalami perubahan secara diam-diam. Zhou Wangjin, terima kasih. Bukankah sebelumnya kamu tidak ingin orang-orang di kantor majalah tahu soal pernikahan kita? Kalau tahu dari awal akan dicurigai orang, seharusnya dari awal aku memamerkan buku nikah kita berdua dan mengumumkannya ke seluruh dunia, memberitahu mereka satu persatu kalau aku, Lin Sukyu, sudah menikah dengan Zhou Wangjin.
Wang Jin. Ternyata masih ada orang sejahat ini. Demi lolos masa magang, sampai tidak punya malu. Sudahlah, yang penting masalahnya sudah selesai. Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Lain kali kalau bertemu orang tahu malu seperti ini lagi, kamu harus langsung memberitahuku. Biar aku sendiri yang menghajarnya. Baiklah, aku mengerti. Sudah malam, kamu istirahat lebih awal ya? Iya, aku mandi dulu. Tunggu. Kenapa? Mandi bareng, mandi bareng. Hari ini kan bukan akhir pekan. Aku tahu, hanya sekadar mandi bersama. Aku tidak akan melakukan hal lain. Kenapa? Pokoknya tidak boleh. Baiklah, kalau begitu, ciuman saja boleh kan? Kenapa kamu selalu tidak bisa belajar cara berciuman? Itu karena kamu setiap kali terlalu tiba-tiba. Lin Sukyu, ingat perkataanku semalam. Kapanpun, apapun yang terjadi, langsung beritahu aku. Aku tahu, kamu kenapa lagi? Ayo. Maafkan aku. Aku salah. Pemimpin redaksi, Anda mencari saya. Soal sebelumnya, itu aku yang salah paham padamu. Iya, jangan dimasukkan ke hati. Ya, semua sudah berlalu. Tidak apa-apa. Lalu, wawancara dengan Ki Sawan. Anda tenang saja. Saya akan terus menindaklanjutinya. Aduh, lihatlah. Nyonya Zhou turun tangan sendiri. Kalau begitu pasti tidak ada masalah. Kan? Karena ini adalah kerjaan. Aku tetap akan menggunakan identitas sebagai anak magang dari kantor majalah untuk menindaklanjuti wawancara dengan perusahaan. Ini jelas menunjukkan profesionalismeku. Tentu saja. Besok malam ada sebuah pesta. Apakah Nyonya Zhou tertarik? Pesta. Orang seperti Ki Sawan, apakah sering menghadiri pesta? Apakah Tuan Ki akan hadir? Seharusnya akan hadir. Baik, aku akan pergi. Ada apa, Kak Kei? Aku benar-benar tidak menyangka kamu ternyata sudah menikah. Dan dengan Tuan Zhou pula. Pantas saja waktu wawancara itu Tuan Zhou bilang istrinya ada di lokasi dan kamu jadi segugup itu. Pintar sekali kamu menyembunyikannya. Aduh, maaf ya, Kak Kei. Kami juga baru menikah belum lama. Lagi pula, perbedaan di antara kita terlalu besar. Karena itu dia tidak memberitahuku. Status dan hal-hal semacam itu hanya untuk didengar orang luar. Kamu jangan sampai terbelenggu oleh pemikiran seperti itu. Nikmati saja saat ini. Iya, Ini sangat sulit. tapi kita tidak punya waktu. Jangan gugup, ini hanya pesta biasa. Ini pertama kalinya aku menghadiri pesta seperti ini. Aku memang sedikit gugup. Apa aku membuatmu malu? Kamu adalah istriku, istri Zhou Wangjin. Statusmu adalah tiket masuk tertinggi. Tidak akan ada yang menertawakanmu. Aku juga tidak tahu apakah Tuan Ki akan datang atau tidak. Ada rumor yang mengatakan Tuan Zhou sudah menikah. Jangan-jangan wanita ini adalah istrinya. Wajahnya terlihat biasa saja. Kakian sudah datang. Dua temanku, Sen Nan, Song Yichuan, kakak ipar. Halo, kakak ipar. Halo semuanya. Aku Lin Sukyu. Kalau tahu kamu akan datang, aku akan menunggumu datang bersama. Ini adalah Istriku, Lin Sukyu. Halo, aku He Suyan. Panggil saja aku Yan Yan. Aku dan Wang Jin tumbuh bersama sejak kecil. Bisa dibilang kami adalah teman masa kecil. Halo, Kak Yan Yan. Kamu tidak keberatan kan ku memanggilmu seperti ini? Karena kamu dan Wang Jin tumbuh bersama sejak kecil. Berarti usia kalian seharusnya tidak berbeda jauh. Tentu saja boleh. Kalau dari SMP sampai SMA bisa dianggap teman masa kecil. Teman masa kecil, maka teman masa kecilku bisa mengelilingi seluruh Jingbei. Apa kamu sedang menjelaskan sesuatu padaku? Tidak terlihat seperti itu. Tidak terlalu. Maksudku adalah, aku dan dia bukanlah teman masa kecil. Sepertinya, wah, Tuan Ki benar-benar datang. Ayo, aku temani kamu ke sana. Tidak perlu, tidak perlu. Aku ingin mencoba sendiri. Aku tidak bisa selamanya berlindung di balik nama besar Tuan Zhou. Sebagai istrinya, kan, biarkan aku mencobanya sendiri. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Ki, halo, Anda adalah... Oh, biar saya perkenalkan diri. Aku heran kenapa tiba-tiba kamu memintaku mengadakan pesta. Ternyata untuk membantu istrimu mencari klien. Ya, sepertinya kakak ipar dan Ki Sawan mengobrol dengan cukup baik. Senyumnya jauh lebih tulus daripada saat bersamamu. Di dunia ini tidak ada lagi yang bisa kamu pertahankan, kan? Apa gunanya kamu memiliki dia? Dibuang, tapi tidak tahu oleh siapa. Wang Jin, apa kamu benar-benar merasa dia cocok untukmu? Dilihat dari sisi manapun, kalian berdua sama sekali bukan dari dunia yang sama. Apakah aku dan dia sejalan atau tidak? Bukan urusanmu untuk mengajariku. Jangan coba-coba cari gara-gara di depanku. Gadis tetangga ini benar-benar beruntung. Kudengar, Zhou Wangjin seharusnya menikahi kakaknya. Tapi ternyata kakaknya mati-matian tidak mau menikah. Barulah dia yang ditarik untuk menggantikannya. Kukira Wangjin akan menolaknya. Murah sekali untuk menyingkirkan He Suyan. Sepertinya dia juga dipaksa oleh keluarganya. Aku dengar He Suyan sebelumnya selalu mengejar-ngejar Zhou Wangjin. Kan, sepertinya mereka sudah melakukan semua hal yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Ucapan mereka sangat menyakitkan. Kamu
Kamu pergi begitu saja. Memangnya aku harus bagaimana? Marah atau merasa teraniaya? Aduh, aku hanya merasa tidak adil untukmu. Orang-orang membicarakanmu seperti itu. Nyonya Zhou terlihat sangat menyedihkan. Apa kamu tidak penasaran apa yang terjadi antara aku dan Wang Jin sebelumnya? Maaf, aku tidak tertarik. Nyonya Zhou benar-benar berlapang dada. Ya. Bagaimana istriku? Bukan urusanmu untuk menilainya. Wang Jin, aku hanya membela Sukiu. Kamu salah, mendekatinya saja sudah salah. Lagi pula, membela istriku adalah urusanku. Kamu pikir kamu siapa? Tentu saja. Jadi kalau aku tidak ada, kalian bisa menindas istriku. Kami hanya bercanda. Pulang dan bercandalah dengan ayahmu. Ah, gawat, gawat, gawat. Ayahku akhir-akhir ini ada pekerjaan dengan grup Jinghong. Kalau aku sampai merusak bisnisnya, dia pasti akan menghajarku sampai mati. Apa yang mereka katakan padamu? Mereka bilang, kamu dan He Suyan sudah melakukan semua hal yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya merasa, karena kita sudah menikah, harus ada rasa saling menghargai yang paling dasar. Jangan sampai menimbulkan masalah bagi satu sama lain. Jadi yang dia pedulikan bukanlah di mana hatiku berada. Dia hanya tidak ingin terseret masalah. Sesuai permintaanmu, tidak pernah terjadi apa-apa antara aku dan He Suyan sebelumnya. Dan tidak akan pernah terjadi di masa depan. Dia masuk ke bagian pengawasan saat mulai bekerja. Itu diatur saat ayahku masih mengelola grup. Aku tidak akan melakukan hal yang merugikanmu. Tentu saja, sebelum menikah denganmu pun, aku tidak pernah melakukannya. Di kemudian hari, jika terjadi sesuatu seperti hari ini, langsung tanyakan padaku. Aku akan menjelaskannya dengan jelas padamu. Pesta hari ini, apakah kamu yang sengaja mengaturnya? Benar, tapi aku tidak bermaksud mencampuri pekerjaanmu. Aku hanya tahu tentang kesempatan yang kalian lewatkan. Apakah kesepakatannya berhasil atau tidak? Itu tetap bergantung padamu sendiri. Kamu adalah istriku, bagiku. Kamu seharusnya punya istimewa yang hanya milikmu. Semua sumber daya yang telah aku kumpulkan, makna terbesarnya adalah menjadi batu loncatan untuk kariermu. Dia selalu bisa mengendalikan situasi dengan tepat. tidak membuatku tidak senang, juga tidak menjauh. Cocokan ini, meskipun tidak ada hubungannya dengan cinta, tapi sepertinya tidak buruk juga menjalani 4 musim pernikahan bersamanya seperti ini. Kamu memberikan tanah di Chensi itu kepada istrimu. Istrimu kan tidak berbisnis. Untuk apa kamu berikan padanya? Jangan-jangan kamu mau dia yang melakukan pengembangan. Tidak perlu pengembangan. Dia bisa menjual kembali tanah itu untuk mendapatkan uang. Berikan padaku saja. Aku sudah mencarikannya pembeli. Siapa? Kamu gila? Ya, kamu memberikan tanah yang baru kamu beli kepada istrimu, lalu menjual istrimu kepada ayah mertuamu. Hukum mana yang melarang melakukan hal itu? Aduh, Aku sudah menepuk dada menjamin pada ayahku, loh, membantunya mendapatkan tanah itu. Kamu pulang saja dan tunggu hukumanmu. Kamu tidak akan bisa membeli tanah itu. Tapi aku hanya ingin tahu, apa istrimu tahu soal ini? Kalau tidak tahu, berarti kamu melakukannya diam-diam. Kalau diberikan secara terang-terangan padanya, dia juga tidak akan mau. Seorang putra mahkota yang terhormat ternyata juga bisa bertindak sembunyi-sembunyi. kamu sudah pulang. Kenapa tidak tidur di ranjang? Aku ingin menunggumu, jadi aku tertidur di sofa. Lain kali, kamu bisa menungguku di ranjang. Aku mau bicara sesuatu denganmu. Besok aku ingin pulang ke kota Hang untuk menjenguk kakek dan nenekku. Boleh, aku akan menemanimu. Apa kamu tidak sibuk kerja? Karir dan keluarga, aku bisa menyeimbangkannya. Semua. Kakek, nenek, oh, An-An sudah pulang. Kalian sudah pulang. Ya, sini. Haha, sudah pulang. Nenek, mana nenekku? Iya, sudah menunggu kalian setengah hari. Ini, bawa-bawa barang, beli apa saja ini. Hahaha, menempuh perjalanan sejauh ini. Pasti lelah kan? Tidak apa-apa, tidak lelah. Wah, ini foto Sukiu waktu kecil. Iya, benar, ini diambil saat dia berumur 8 tahun. Masih mirip dengannya. Cukup menggemaskan. Tidak banyak bedanya dengan sekarang. Iya, sejak kecil dia tumbuh besar bersama kakek dan neneknya. Selalu bersama kami. Mana Ping Ping? Kenapa aku tidak melihat Ping Ping? Dia kembali ke kota Hang bukan sepenuhnya untuk menjenguk kakek dan nenek. Ada juga pria itu. Dia sedang tidur di kamarmu. Aku panggilkan dia. Ya, haha. Sudah beberapa bulan tidak bertemu denganmu. Ping Ping sangat merindukanmu. Aku juga merindukannya. Dia ada di kamarnya. Hubungan mereka sudah sampai sejauh itu. Hahaha, mirip tidak kak? Ah, mau menipu kakak. Ini dia Ping Ping.
Benar kan? Memangnya ada masalah apa? Tidak ada masalah apa-apa. Cukup menggemaskan. Iya dong, tentu saja sangat menggemaskan. Ping Ping juga datang. Tuan Zhou, mungkinkah orang yang bernama Ping Ping ini tidak ada? Atau mungkin Ping Ping itu sama sekali bukan manusia? Bonusnya akan saya gandakan. Sudah selarut ini, kalian juga pasti lelah. Nenek tahu kalian akan pulang. Jadi sudah membereskan kedua kamar. 2 kamar. Kalian berdua belum mengadakan resep pernikahan. Tetangga atas dan bawah akan datang berkunjung untuk melihatnya. Tidak baik kalau tinggal bersama. Apa yang dikatakan nenek benar. An kan seorang gadis. Kita memang seharusnya sedikit lebih berhati-hati. Kalau begitu, kalian cepat bereskan barang-barang dan istirahat lebih awal. Sudah larut. Baik. Aku datang. Kenapa kamu belum tidur? Aku ingin jadi satpam. Hah, kamu mau apa? Aku sedang berwarna. Sekarang dia jadi tidak bisa melihatnya. Aduh, kamu kembali kamarmu sana. Tapi aku ingin tidur denganmu. Tadi di depan kakek dan nenek kamu. Bukan begitu bilangnya. Di depan kakek dan nenek, aku hanya berpura-pura menjadi menantu yang penurut. Pokoknya tidak boleh. Kamu kembali kamarmu. Memangnya tidak ada jalan lain lagi. Aku boleh. Kamu tidak boleh. Kembali ke rumahmu sendiri. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Aku pasti akan memelukmu erat. Ingin memberitahumu, bertemu denganmu tidaklah mudah. Wah, Kecil sekali. Ya, masih ada yang ini juga. An, kamu bantu kakek lihat. Papan catur kak ini. Apa sudah mau kalah lagi? aduh, kakek, sepertinya. Sudahlah, tidak main lagi. Pagi-pagi begini, tidak menang satu babak pun. Tidak seru. Aduh. Aduh, kenapa kamu tidak mengalah pada kakek? Mau bagaimana lagi? Kemampuanku tidak mengizinkan. Makanlah sesuatu untuk mengisi perutmu. Kamu belum makan apa-apa. Saat menemaniku latihan pagi tadi, saat latihan di kota Hang pagi tadi, kue yang kubeli, ku khawatir kamu tidak suka. Asalkan kamu yang beli, pasti semuanya enak. Wang Jin, kamu mau menjemputku? Kamu tidak khawatir ketahuan oleh kakek dan nenek. Kakek sekarang sedang marah. Tidak ada waktu untuk mengurusi kita berdua. Nenek, Penyesalan pun tak akan ada gunanya. Bukan kamu. jadi dia ingin aku yang mengambil inisiatif. Nenek sudah bangun. Nenek sudah kembali. Aduh, aku bantu nenek cuci sayuran. Ayo, kamu temani Wang Jin. Nenek bisa sendiri. Dia tidak perlu ditemani. Ayo. Hahaha, matanya. Hahaha, kakek, aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Hahaha, anak ini begitu melihat buku langsung mengantuk. Sudah sebesar ini, masih belum bisa mengubah kebiasaan mengantuk saat melihat buku. An, apa dia tidak begitu suka membaca buku? Aku lihat di kamarnya ada banyak sekali buku. Buku-buku itu semuanya dibawa An dari Jingbei saat dia dikirim ke kota Hang waktu kecil. Dibawa kembali dari Jingbei. An dikirim ke sisi kami saat usianya masih sangat kecil. Waktu kecil, dia juga tidak begitu dekat dengan kami. Setiap hari sendirian di kamar, memeluk buku-buku itu, membaca sambil menangis, lalu tertidur. Buku-buku itu menjadi satu-satunya penghubung antara dia dan orang tuanya saat itu. Mengerti. Lain kali aku akan kembali lagi untuk memotret kalian. Iya, baik. Bekerjalah dengan tenang di Jingbei. Aku dan kakekmu akan menjaga diri baik-baik. Tenang saja, kakek nenek. Aku akan menjaga An dengan baik. Baiklah, sudah, cepatlah pergi. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Iya. Sudah pergi orangnya. Sudah pergi, kakek. Sudah pergi. Ayo, bagaimana penanganan masalah di pesta tempo hari? Sudah diinformasikan sesuai dengan perintah Anda, Tuan Zhou. Gandum sudah dimasukkan ke dalam daftar tam kerjasama. Adapun Qi Shuyan, cari kesempatan untuk membuatnya bangkrut. Bukankah seharusnya dia dipecat? Yang saya inginkan adalah dia pergi dari Jingbei. Aku hanya membuatnya pergi dari grup Jinghong. Oh ya, Tuan Zhou, masih ada satu dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Besok saja, aku mau menjemput istriku pulang kerja. Bukan main, pilar perusahaan kita. Ternyata pulang tepat waktu demi menjemput istri. Sepertinya bos besar pun takluk di bawah istri galak. Ya, pokoknya. Enak sekali. Rasanya sudah hampir menyamai masakan nenekku. Besok aku ada perjalanan dinas. Kira-kira seminggu. Bagaimana kalau aku pergi sendirian di rumah? Apa kamu akan takut? Atau aku suruh ibuku datang menemanimu? Tidak perlu. Aku ada wawancara dengan kisah akhir ini. Cepatlah, bukan dirimu. Baiklah, kalau begitu kamu harus ingat ya. Kapanpun,
apapun yang terjadi. Kamu harus segera meneleponku, mengerti? Aku ingat semuanya. Aku bukan anak kecil lagi. Tidak perlu kamu ingatkan setiap hari. Kamu sudah gila ya? Tidak kusangka wawancara dengan Cisawan kali ini berjalan lancar. Kamu tidak lihat wajah pemimpin redaksi sampai kaku karena tersenyum. Ini setara dengan menyelesaikan KPI setengah tahun lebih awal. Kalau aku jadi dia, aku juga akan senang. Ini semua berkat jasamu. Sukyu, kakakmu akan pulang ke tanah air. Hari ini kamu pulanglah sebentar. Sukyu, apa Wang Jin bersamamu? Dia sedang perjalanan dinas. Ada perlu apa mencariku? Katakan saja. Begini, Sukyu, kakakmu kan sebentar lagi akan kembali. Aku dan ayahmu juga merasa kalau kamu bersama Wang Jin. Perbedaannya memang cukup besar. Kami berpikir, bagaimana kalau kamu dan kakakmu bertukar kembali? Bertukar. Pernikahan ini memang seharusnya milik kakakmu. Sekarang, sebelum upacara pernikahan diadakan, cepatlah bertukar kembali. Kalian masing-masing juga bisa kembali ke kehidupan normal. Mengenai urusanmu dengan Wang Jin, anggap saja tidak pernah terjadi. Jadi, kalian memanggilku pulang hari ini hanya untuk menyuruhku bercerai, untuk memberikan tempat bagi kakakku, kan? Bagaimana bisa disebut memberikan tempat? Posisi Nyonya Zhou ini memang seharusnya milik kakakmu. Bukankah dulu kamu tidak rela meninggalkan kakek dan nenekmu? Setelah kakakmu dan Wang Jin menikah, kamu bisa dengan tenang tinggal di kota Ha dan menemani mereka baik-baik. Sukyu, ayah dan ibu, sebenarnya juga tidak pernah berpikir untuk memintamu melakukan apapun untuk keluarga ini. Tapi kakakmu, dia dimanja sejak kecil. Aku benar-benar tidak tega menyerahkannya pada orang lain. Aku juga anakmu. Sebelum kalian membuat putusan, pernahkah kalian memikirkanku? Tentu saja kami sudah memikirkannya. Bukankah kamu dan Wang Jin juga tidak punya perasaan? Terikat seperti ini tidak baik untuk kalian berdua. Apa kakakku dan dia punya perasaan? Setidaknya, dia lebih cocok menjadi Nyonya Zhou Wang Jin daripada kamu. Karena dia cocok. Lalu kenapa dulu kalian bersikeras menyuruhku menikah dengan Zhou Wang Jin? Untuk apa yang kalian sebut kembali ke jalur yang benar? Tidak lebih dari membiarkanku menjadi orang yang penurut. Sebuah bayangan yang patuh. Saat dibutuhkan, aku disuruh maju. Saat tidak dibutuhkan lagi, aku disuruh mundur diam-diam. Dan aku masih harus berterima kasih pada kalian. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Hanya karena aku lahir dari rahimmu. Hanya karena margamu Li. Melahirkan tapi tidak membesarkan. Orang tua macam apa itu? Mulai hari ini, aku juga bisa tidak bermarga Li. Sukyu, jadi kamu sudah setuju. Aku tidak setuju. Tidak boleh setuju. Dulu kakakmu kabur dari pernikahan. Tangkir panjang mereka langsung menyuruhmu menggantikannya. Oh, sekarang kakakmu sudah kembali. Mereka menyuruhmu bercerai dan menyerahkan suamimu padanya. Atas dasar apa? Bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. An, kamu adalah istri sah Zhou Wang Jin. Pernikahan kalian memiliki kekuatan hukum. Bahkan orang tuamu tidak berhak memintamu bercerai. Tapi dia tidak menyukaiku. Istrimu ada di tanganku, di bar, untuk saat ini. Halo. Kamu minum sedikit lagi sedih. Tidak, aku tidak sedih. Hanya ingin minum saja. Lin Sukyu, apa kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelum aku pergi dinas? Apapun yang terjadi, segera beritahu aku. Tapi kalaupun aku memberitahumu, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu tidak menyukaiku. Sidik jari, apa kamu punya orang yang kamu suka? Apa kamu tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Bagaimana rasanya? sedang merasakannya. Awasi dia, jangan biarkan orang lain menjemputnya. Apa? Oh, Nyonya, sarapan Anda sudah siap. Nyonya, Anda sudah bangun. Menantu, sudah bangun. Pat kemari. Ma, apa ada yang tidak enak badan? Kepalanya pusing tidak? Tidak apa-apa. Tidak ada yang tidak nyaman. Duduklah, makan sesuatu. Ma, kenapa Mama kemari? Tadi malam Wang Jin menelepon, bilang kamu minum terlalu banyak. Dia tidak tenang, jadi menyuruhku datang untuk menjagamu. Maaf ya, sudah membuat Mama khawatir. Kita ini sudah seperti keluarga sendiri. Tidak ada yang perlu direpotkan. Ibu mertuamu orangnya baik, kan? Sukyu, akhir-akhir ini apa ada sesuatu yang membuatmu tidak senang? Kenapa tiba-tiba minum sebanyak itu? Mama tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya takut tubuhmu tidak kuat. Nanti kamu sendiri yang menderita, kan? Ma, aku tidak apa-apa. Mama tenang saja. Bibi itu salahkan aku. Kemarin aku sedang tidak enak hati. Jadi aku memaksa dia minum beberapa gelas. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Kukira Wang Jin yang membuatmu tidak senang. Oh iya, akhir-akhir ini cuacanya sering berubah. Aku sudah meminta Bibi Li menyiapkan beberapa pakaian untukmu. Sudah diletakkan di ruang pakaianmu. Baik, terima kasih
kasih, Ma. Maaf merepotkan lagi. Kalau kurang sesuatu, ingat bilang padaku ya. Kalau tidak enak, bilang saja pada Wang Jin. Iya, aku tahu. Makanlah. Sudah bangun. Ma, aku mau menelepon sebentar. Ya. Sudah bangun. Kepalamu masih sakit. Sudah mendingan. Kamu sedang apa? Aku baru selesai rapat. Lagi istirahat di hotel. Oh. Sekarang boleh beritahu aku, kenapa kamu minum-minum? Itu karena Yuyu, tetanggaku. Dia. Kamu tidak pandai berbohong. Jadi, jangan coba-coba membohongiku. Apa? Aku hanya sedang tidak enak hati saja. Banyak hal yang belum bisa pikirkan dengan jernih. Kalau sudah bisa dipikirkan, semuanya akan baik-baik saja. Benarkah? Benar. Kamu istirahatlah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku harus berangkat kerja. Menurutku, keluarga Zhou baik padamu. Lihat saja Zhou Wangji. Dia ada di tempat yang begitu jauh, tapi masih meminta ibunya datang sendiri untuk merawatmu. Ini adalah didikan yang seharusnya ada di keluarga seperti itu. Kalau saja yang menikah dengannya waktu itu adalah kakku, dia juga akan memperlakukannya seperti ini. Kalaupun ini dia lakukan karena didikan dan tanggung jawab. Tapi saat ini dia hanya baik padamu seorang, bukan bersikap seperti ini pada semua orang. Lalu bagaimana jika dia punya orang yang disukai? Maka tanggung jawab ini dia juga akan memberikannya tanpa ragu kepada orang lain. Dan aku Akan kembali ditinggalkan, sama seperti saat ayah meninggalkanku dulu. Hati-hati, jangan sampai kenapa-napa. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering tidak fokus? Wawancaramu dengan Tuan Qi sudah berhasil diselesaikan. Masa magangmu juga sudah berhasil kamu lewat. Apalagi yang membuatmu tidak tenang? Kamu bertengkar dengan Tuan Zhou. Tidak, kami baik-baik saja. Terlihat jelas kalau Tuan Zhou adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Dia juga perhatian padamu. Zhou Wangjin adalah pilihan pasangan yang sempurna. Semua orang bilang dia baik. Justru karena aku sudah melihat sendiri kebaikannya, aku jadi tidak bisa menerima bahwa kebaikan ini bukan milikku. Su Chong, telepon. Di mana? Sukyu, aku ada di kafe di bawah kantormu. Bisa kita bicara sebentar? Katakan saja, ada apa? Sukyu, soal yang pernah ibu bicarakan denganmu sebelumnya. Bagaimana pertimbanganmu? Ibu datang menemuiku mas karena masalah itu. Sepertinya terakhir kali di rumahku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Ibu tahu kamu masih menyimpan dendam di hatimu, tapi telapak dan punggung tangan sama-sama daging. Kami juga serba salah. Kalian serba salah lalu harus mengorbankan, menjadikanku alat untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana bisa disebut pengorbanan? Pernikahan ini awalnya memang untuk kakakmu, tapi sekarang yang tertera di surat nikah adalah namaku. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. aku tidak akan melakukannya. Dan jangan pernah datang menemuiku lagi. Kalau begitu, aku hanya bisa pergi menemui Wang Jin untuk bicara. Sukyu, kamu memang tidak besar di sisi kami sejak kecil, tapi kamu adalah anak yang kulahirkan. Ibu bisa lihat kamu menyukai Zhou Wangjin. Tidak bisa dipungkiri, dia memang kandidat yang sempurna untuk pernikahan aliansi, dan dia menikahimu hanya karena menerima esensi dari pernikahan aliansi ini. Dia sama sekali tidak peduli siapa pengantin wanitanya. Seseorang yang begitu rasional, yang menganggap pernikahan sebagai sebuah transaksi. Apa kamu pikir dia akan benar-benar jatuh cinta padamu? Aku menyerahkan inisiatif padamu. Itu juga demi kebaikanmu. Jika pada akhirnya Zhou Wangjin yang meminta cerai, kamu satu-satunya yang akan berada dalam posisi sulit. Kebutuhan, kamu tidak apa-apa. Terima kasih. Kulihat kondisimu sedang tidak baik. Bagaimana kalau kuantar kamu pulang? Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Wah, salju turun. Indah sekali. Kenapa kamu pergi? Seseorang yang begitu rasional, yang menganggap pernikahan sebagai sebuah transaksi. Apa kamu pikir dia akan jatuh cinta padamu? Apa kamu benar-benar bisa menerima orang yang kamu cintai tidak akan pernah mencintaimu seumur hidupnya? Saat aku memutuskan untuk menyerahkan hatiku pada pernikahan ini, selalu ada orang yang mengingatkanku bahwa pernikahan ini hanyalah kompromi dari Zhou Wangjin. Telah menimbang pro dan kontra, harapanku padanya tidak akan pernah mendapat balasan. Kenapa kamu sudah kembali? Apa perjalanan dinasmu selesai lebih awal? Aku langsung kembali begitu selesai. Kenapa kamu menangis? Tidak, salju turun, agak dingin. Kita pulang. Ada apa? Aku lupa, kamu gendong aku. Ya, aku lelah. Masih ada hal baik yang belum dikatakan. Indah kan? Iya, sangat indah, sangat cantik. Dengan begini, kita bisa dianggap menua bersama sampai rambut memutihkan. Tidak enak badan. Kamu demam. Berat sekali, tidak enak badan. Sekarang masih merasa pemandangan saljunya indah. Kalau begitu, tidurlah dulu. Sudah bangun sepagi ini. Apa sudah merasa lebih baik? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Hah, apa maksudmu? Sebagianku sudah aku tanda
tanda tangani. Coba kamu lihat, tenang saja. Aku akan pergi tanpa membawa apapun. Aku tidak akan membawa apapun yang bukan milikku. Kenapa? Kamu pernah bilang, kalau aku ingin pergi, bilang saja padamu. Bersama denganku membuatmu merasa tidak nyaman. Benar, memang tidak nyaman. Kenapa? Karena kamu adalah tuan muda keluarga Zhou. Sedangkan aku hanya orang biasa. Di mata semua orang, pencapaian yang kudapat dari kerja keras semuanya karena kamu. Ini tidak adil bagiku. Bukan begitu. Termasuk wawancara dengan Kisauan. Itu juga karena bantuanmu. Aku tahu kamu ingin membantuku, tapi bantuanmu perlahan-lahan akan merenggut kesempatanku untuk membuktikan diri. Akan merenggutku sebagai individu yang mandiri dalam pernikahan ini. Harga diriku. Maaf. Aku tidak berpikir sejauh itu. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untukmu. Lihatlah syarat dan ketentuan di dalamnya. Jika ada sesuatu yang perlu aku ubah, bawa. Sejak kapan kamu mulai berpikir untuk bercerai? Maaf, aku sudah berusaha sangat keras untuk beradaptasi. Dia di posisi ini, tapi aku sadar kita tidak cocok. Aku punya beban di pikiranku. Cinta. Di dalam dirimu itu seperti menyanyikan lagu-lagu yang berirama. Tuan Zhou, sejak Anda melakukan perjalanan bisnis, hubungan Anda menjadi renggang. Setiap hari dia menunggu Anda di perusahaan. Dia bilang dia tidak akan menerima alasan apapun untuk pergi. Di masa depan, dia masih meminta penjelasan dari Anda. Aku mengerti. Cari cara. Pindahkan kepemilikan sebuah rumah atas nama Lin Sukyu. Nyonya, mengertilah. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa memberitahuku. Lalu, apa kamu akan membiarkanku pergi? Akan, sampai tenagaku habis. Aku menyesal. Ayo, minum obatnya dulu. Terima kasih, Yuyu. Apa rencanamu selanjutnya? Kembali kota Hang. Aku tidak ingin kakek dan nenek tahu. Setelah mereka tahu, mereka akan sedih lagi. Biarkan saja seperti ini dulu. Lalu, apa kamu benar-benar bisa melepaskannya? Aku di matamu. Tuan Zhou, Tuan Zhou. Sampai mana tadi? Kuartal ini, orang tua Wang Jin meminta kita untuk datang. Katanya ingin membicarakan masalahmu dengan Sukyu. Proyek selanjutnya akan kita periksa sendiri. Tuan Zhou, ada apa ini? Ini pertama kalinya dia melamun di rapat. Entah kenapa. Wang Jin, kenapa kamu ingin aku pergi? Jing Hong. Apa yang dibicarakan bagian personalia denganmu belum cukup jelas. Aku baik-baik saja di kantor pusat. Aku tidak menerima mutasi tagang. Tidak mau ke kota Gang, boleh saja. Tanda tangani perjanjian kerahasiaan dan mengundurkan diri saja sudah cukup. Tidak ada yang memaksamu. Aku tahu, kamu melakukan ini karena di pesta waktu itu, aku sengaja mempersulit Lin Qiu. Jadi, kamu ingin mengusirku demi dia. Kalian tidak sepadan. Apa kamu benar-benar berpikir pernikahan kalian akan stabil? He Xuyan, aku sedang mencoba menyelamatkan mukamu. Jika kamu tidak mau pergi, aku punya 1001 cara untuk membuatmu cemas. Benarkah, Tang Song? Lupa. Tinggal lupa liftnya di sebelah sini. Wang Jin, anak ini, Sukyu, sejak kecil tidak bersama kami. Tindakannya sedikit gegabah. Aku membawanya. Aku menyuruhnya untuk meminta maaf padamu atas namaku. Di mana dia? Dia menelepon kami, mengatakan bahwa urusan perceraian diserahkan sepenuhnya pada kami. Aduh, pernikahan kedua keluarga kita ini. Awalnya memang sudah diatur oleh kakek Zhou dan ayahku. Orang yang seharusnya menikah dengan Wang Jin seharusnya adalah putri sulungku, King Chun. Jika kalian tidak keberatan, aku keberatan. Dulu, Lin Qingchun kabur ke luar negeri semalaman untuk menghindari pernikahan. Kalian baru menjemput putri bungsu kalian dari desa hanya untuk menjadikannya pengganti kakaknya dalam pernikahan ini. Sekarang kalian ingin menukar mereka kembali. Apa kalian pikir keluarga Zhou itu mudah kelabui? Besan, tolong jangan salah paham. Kami juga sudah mempertimbangkannya dengan sangat matang. Qingchun jauh lebih cocok menjadi menantu keluarga Zhou kalian. Sukyu tumbuh besar di desa sejak kecil. Dia kurang didikan. Dia tidak sebanding dengan Wang Jin. Apa maksudmu dengan tidak sebanding? Pendidikan, latar belakang keluarga, atau karena dia tidak seperti yang kalian harapkan, yang bisa tunduk dan patuh pada semua orang? Kami, bukan itu maksud kami. Lin Sukyu bukan barang dagangan. Kalian tidak bisa membanding-bandingkannya sesuka hati. Dia adalah istriku. Tapi bukankah kalian sudah bercerai? Bahkan jika kami bercerai, kalian sebagai orang tua, bukannya mempedulikan putri kalian sendiri, malah sibuk menjodohkan tri sulung kalian. Apa ini pantas? Jika ingin cerai, biarkan dia sendiri yang datang menemuiku. Aduh, Wang Jin, Wang Jin, kami melakukan ini demi kebaikanmu juga. Daripada bilang demi aku, lebih baik kalian pikirkan utang budi kalian pada Lin Sukyu. Selama 20 tahun ini, seberapa banyak perhatian yang kalian berikan padanya, dan seberapa banyak pilihan yang kalian berikan. Jarang sekali hatinya mulai merasa hangat, tapi sekejap kemudian langsung disiram air dingin oleh kalian. Pergilah hibur dia, cepatlah.
Kalau menurutku ya, yang lama tak pergi, yang baru takkan datang. Diamlah, Wang Jin. Apa yang kau pikirkan? Benar-benar mau cerai? Jika istrimu memberitahumu bahwa hidup bersamamu membuatnya sangat tidak nyaman, dan semua kemajuan dalam karirnya justru dianggap sebagai pemberian karena pernikahan, semua dukungan yang kau berikan malah menjadi belenggu baginya. Apa yang akan kalian berdua pikirkan? Kalau begitu, dilihat dari sudut pandang kakak ipar, itu ada benarnya juga. Kau adalah pangeran dari grup finansial nomor 1 di Jingbei. Semua orang akan berpikir seperti itu. Salahkan saja nama Zhou Wangjin ini. Namamu terlalu berbobot. Temuilah dia sekali. Ayo pergi. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Ya, cukup baik. Jika ada sesuatu yang butuh bantuanku, kau bisa mencariku kapan saja. Ya, tidak perlu. Terima kasih. Lepaskan cincin kawinnya agar tidak disalahpahami orang lain. Salah paham tentang apa? Salah paham bahwa hubungan kita berdua belum berakhir penuhnya. Lagi pula, jika dilihat oleh calon pasanganmu kelak, dia juga akan merasa sedih. Belum dibatalkan. Aku tidak punya niat untuk memulai pernikahan baru dengan orang lain. Bagiku, posisi Nyonya Zhou tidak boleh ditempati orang lain. Tapi, aku juga tidak punya niat untuk menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tuan Zhou, jika ada waktu, mari kita urus surat cerainya. Aku tidak punya waktu. Kalau begitu, hubungi aku jika kau sudah punya waktu. Senior Lin, bisakah kau memberitahuku di bagian mana kita tidak cocok? Semuanya tidak cocok. Hanya dengan satu kata, tidak cocok. Kamu langsung menghakimiku seperti itu. Ini sangat tidak adil bagiku. Kita sudah mau cerai. Apa gunanya membahas ini lagi? Jadi bagimu, kebersamaan kita selama ini sama sekali tidak ada artinya. Cari orang yang cocok lalu menikah. Dulu aku pikir aku bisa membangun hubungan pernikahan yang cocok dengan siapapun. Tapi sekarang, selain kamu, tidak ada orang lain yang bisa. Tuan Zhou. Katakan sesuatu, putraku. Ada apa sebenarnya antara kamu dan Sukyu? Apa kalian benar-benar akan cerai? Sebenarnya aku sangat menyukai anak itu, Sukyu. Mungkin kalian berdua memang tidak berjodoh. Setelah cerai nanti, apa yang menjadi hak Sukyu tidak boleh kurang sedikit pun. Jangan sampai dia merasa dizalimi. Kamu dengar tidak? Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi kulihat dia belum tentu ingin bertahan. Kamu tidak bisa memaksanya, kan? Aku tahu batasannya. Hah, bisa membawanya kembali tentu bagus. Aku hanya ini cuma berpuk sebelah tangan. Wah, ini benar-benar boros sekali ya. Sampai makan di villa semahal ini. Tuan Zhou, kebetulan sekali. Anda makan di sini juga. Tadi Zion bilang ada keperluan. Direktur Lee secara khusus berpesan untuk memberitahu semuanya hari ini. Belum sempat. Bukankah dia ada di sini? Meskipun sebentar lagi akan dimulai. Cepatlah pergi. Jembatan murah. Kenapa kulihat si Tuan Zhou agak aneh? Kami sedang bertengkar. Tidak ada apa-apa. Lalu kenapa wajahnya terlihat seperti orang yang sedang patah hati? Makanan di restoran ini memang sangat enak. Si King, kamu sungguh beruntung. Sudah selarut ini, Tuan Zhou masih mau menjemputmu. Tidak seperti orang di rumah. Disuruh turun saja harus dibujuk berkali-kali. Aduh, pasangan muda ini sedang mesra-mesranya. Ayo kita jangan jadi obat nyamuk di sini. Ayo, waktunya pulang dan tidur. Aku antar kamu. Tidak perlu. Aku sudah pesan taksi. Jarak ke pusat kota itu puluhan kilometer. Sangat sulit mencari taksi di sini. Ada apa? Takut aku akan memakanmu. Aku bisa menunggu. Sudah terlambat untuk menjelaskan semuanya. Ternyata Tuan Zhou sangat luang ya. Kalau begitu, bagaimana kalau minggu depan? Minggu depan tak urus saja surat perceraiannya. Lin Sukyu, dunia yang kamu bentengi dengan sangat rapat itu. Kapan kamu akan membiarkanku membukanya? Pemimpin redaksi senior, sejak kamu bergabung, beberapa draft wawancara yang kamu kerjakan dan tulis, semuanya sangat bagus. Aku dan direktur sepakat bahwa kamu sudah memiliki kemampuan untuk mandiri dalam menjalankan tugas wawancara. Ini narasumbernya. Aku sudah mendapatkan gambaran awal untuk wawancara ini. Pelajari dulu datanya. Tugas wawancara kali ini resmi menjadi tanggung jawabmu. Baik, pemimpin redaksi, aku pasti akan mempersiapkan wawancara pertamaku dengan baik. Jika ada yang tidak kamu mengerti, silakan tanyakan. Boleh tanya ke saya atau yang lain. Kamu bisa tanya aku langsung. Terima kasih, Pak Editor. Semangat ya. Enak ya kalau punya orang dalam. Kita sudah kerja bertahun-tahun di sini, tapi tidak pernah dapat narasumber hebat. Dia baru saja jadi karyawan tetap, tapi sudah bisa wawancara bos besar. Ya mau bagaimana lagi, dia kan sudah masuk keluarga konglomerat. Punya
tameng sebesar Zhou Wangjin di belakangnya. Makanya, bagi wanita, kerja bagus tidak ada apa-apanya dibanding menikah dengan orang yang pak. Daripada sibuk bergos di belakang orang lain, lebih baik kalian berkaca pada diri sendiri. Kenapa ada orang yang sudah bisa memimpin proyek khusus, sedangkan kalian kerangka wawancara paling dasar saja? Tidak becus membuatnya. Sukyu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Si nenek sihir itu, meskipun pribadiannya menyebalkan, tapi dia tahu mana orang yang benar-benar punya kemampuan kerja. Lagi pula, Tuan Zhou bisa mendapatkan istri secantik kamu. Itu juga keberuntungan baginya. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Kita, apa? Cerai? Senin depan kami akan mengurus prosedur perceraian. Ada apa ini? Kenapa mendadak sekali? Aduh, ceritanya panjang. Nanti aku jelaskan padamu. Ayo pergi. Pantas saja setiap kali melihat Tuan Zhou, ekspresinya seperti orang patah hati. Sepertinya kamu salah lihat. Pasti tidak salah lihat. Terakhir kali di restoran, caranya menatapmu itu, aku saja yang melihatnya merasa hatiku hancur. Tuan Zhou, aduh, suatu kehormatan Anda datang kemari. Padahal Anda cuma perlu menyuruh orang mengambil sampelnya. Kenapa Anda sampai repot-repot datang sendiri ke sini? Tapi aku mengerti. Anda, Sukyu, hubunganmu dengan Tuan Zhou mesra sekali. Lihatlah, mata Tuan Zhou seperti sudah lengket padamu. Aduh, dilarang bermalas-malasan saat jam kerja. Kembali bekerja sana. Aku mau ambil air minum dulu. Kak senior, Kak. aku pesankan teh buah untukmu. Terima kasih. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih. Soal itu, ada apa? Ada sesuatu yang mengganggu. Hari itu, percakapanmu dengan ibumu di kafe. Semuanya terdengar olehku. Tidak apa-apa, kalau sudah dengar ya sudah. Jadi, kamu dan Tuan Zhou Sudah cerai. itu. Halo, Sukyu, pulanglah malam ini. Baik, aku tahu. Aku masih ada draft wawancara yang harus ditulis. Aku pergi dulu ya. Lihatlah nada bicaramu. Seolah-olah kami ini penipu. Luar biasa sekali Tuan Zhou masih ingat hal sepele seperti ini. Segala hal tentangmu tidak pernah menjadi hal sepele bagiku. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, aroma khas yang ada pada dirinya masih bisa memberiku rasa tenang yang entah dari mana asalnya. Bagaimana soal perceraiannya? Mereka semua ini dari keluarga terpandang. Meskipun tidak setinggi martabat keluarga Zhou, tapi latar belakang keluarga mereka dan kepribadian mereka juga baik. Lihatlah, apakah ada yang kamu sukai? Aku bahkan belum resmi bercerai, tapi ibu sudah tidak sabar mencarikanku pengganti. Apa ibu begitu takut aku tidak mau melepas posisi Nyonya Zhou? Begitukah? Bukankah perceraian itu urusan nanti? Juga tidak akan mengganggu. Aku punya hidupku sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur. Ada kebutuhan, kan? Masa keemasan seorang wanita itu hanya beberapa tahun saja. Mumpung kamu masih muda dan punya nilai jual untuk memilih, cepatlah tentukan pilihanmu. Perasaan itu bisa dipupuk seiring berjalannya waktu. Sama seperti hubunganmu dengan Wang Jie. Di matamu, arti keberadaanku hanyalah untuk terus-menerus dipilih. Lalu kalian tempatkan di posisi yang menurut kalian paling menguntungkan. Benar kan, anak ini? Aku tidak melarang jika ibu ingin kakak menikah dengan Zhou Wangjin. Tetapi mulai hari ini, urusanku. Ibu tidak punya hak lagi untuk campur. Siapa bilang aku mau menikah dengan Zhou Wangjin? Kak, Kinjun, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keluarga Zhou adalah keluarga konglomerat nomor 1 di Jingbe. Kalau tidak menikah dengannya, kamu mau menikah dengan siapa? Masalahnya bukan soal kakak mau atau tidak, tapi apakah Zhou Wangjin mau menikahinya? Jika dulu dia memang mau menikahi, dia tidak akan membatalkan janji temu saat kencan buta waktu itu. Apa? Membatalkan janji? Adikku, aku memang kabur diam-diam karena tidak mau dijodohkan. Tapi saat kencan buta itu, Zhou Wangjin juga tidak datang. Dia tidak pergi. Jadi dia juga menolak perjodohan ini. Lalu, kenapa dia malah menikah denganku? Kenapa? Mengapa? Ada apa? Suaramu terdengar sangat tidak enak didengar. Tidak apa-apa. Terima kasih, Xiao Yue. Aku sudah masuk. Kamu pergi panggil Paman. Bagaimana kamu bisa masuk ke kamarku? Tentu saja berjalan masuk dengan kakiku. Maksudku, bagaimana kamu bisa tahu kata sandi kamarku? Oh, pemilik rumah yang kamu tempati ini. Bahkan pengembangnya pun adalah aku. Kalau begitu katakan padaku, mana ada rumah yang bukan milikmu? Dimanapun ada kamu, maka tempat itu menjadi milikku. Bibi Yue yang memberitahuku.
Katanya siklus bulananmu sudah tiba. Kamu bahkan tidak memperhatikan kesehatanmu sendiri. Yang merasakan sakit perut kan bukan kamu. Tapi aku yang merasa sakit hati melihatmu begini. Zhou Wangjin, kakakku bilang padaku, waktu kalian berdua dijadwalkan untuk bertemu dulu. Kamu tidak datang. Benar, kenapa tidak datang? Apa kamu tidak mau? Lalu kenapa kamu memilih untuk menemuiku? Kenapa bisa semarah ini? Bagaimana tidak marah? Putri sulung keluarga Lin melarikan diri ke luar negeri semalam hanya untuk menghindari perjodohan ini. Sekarang mereka ingin menikahkan putri bungsunya ke sini. Mereka pikir keluarga Zhou kita ini apa? Apakah hidupmu merasa terkekang? Bahkan istana pun bisa salah. Lalui saja, katakan dulu padaku, kenapa kamu ingin melepaskan statusmu? Apa sebenarnya yang kamu khawatirkan? Tidak ada orang lama di sini. Tataplah mataku saat di kantor, karena aku tidak menyukaimu. Aku tidak ingin terikat dengan orang yang tidak cintai. Apakah alasan ini cukup? Matamu memberitahuku kalau kamu suka. Kamu terlalu percaya diri. Matamu tidak bisa berbohong. Ini salju kedua yang turun tahun ini, kan? Indah sekali. Baru saja keluar dari rumah sakit, begitu cepat melupakan pelajaranmu. Bukankah ada kamu di sini? Aku tahu karena pengalaman masa kecilmu membuatmu menjadi rapuh Dan sensitif. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Mulai sekarang, aku akan selalu menemanimu. Bagaimana kamu bisa yakin tidak akan pernah meninggalkanku? Ada beberapa hal yang memang membutuhkan waktu untuk membuktikannya. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Lalu dengan status apa kamu akan melakukannya? Sebagai suami, semua perlindungan dan pengorbananmu untukku. Apakah semua itu hanya berdasarkan tanggung jawab pada istri dari pernikahan kontrak? Sebagai kekasih, maaf, aku yang terlalu mengekangmu. Dulu aku berpikir, cinta adalah pemahaman diam-diam yang terjadi secara alami. Tapi aku lupa kalau kamu juga butuh janji yang jelas. Tentu saja aku mencintaimu, bahkan lebih dari yang kamu kira. Benar, cinta, maaf, aku yang terlalu lambat menyadarinya. Jangan bilang terlambat, tapi Anki, kamu harus percaya pilihanku bukan karena perintah orang tua, tapi karena hatiku yang memberitahuku untuk mencintaimu. Kata cinta itu terlalu berat, Terlalu semu. dan terlalu rapuh. Cinta bisa terkikis oleh waktu, juga bisa ditimbang oleh realitas. Sama seperti orang tuaku, mereka juga pernah sangat mencintaiku. Tidak, bukan begitu. Mereka juga pernah mencintaiku, tapi pada akhirnya mereka tetap meninggalkanku. Jadi kamu merasa perasaanku padamu juga akan seperti itu. Aku tidak tahu. Aku hanya sudah terbiasa. Aku terbiasa sebelum orang lain meninggalkanku, mempersiapkan diri untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Aku cepat pergi. Aku bukan orang lain. Aku juga tidak akan menyakitimu. Maafkan aku karena tidak bisa menghapus luka yang pernah mereka tinggalkan di hatimu. Tapi kamu tidak bisa karena kesalahan yang pernah mereka buat, membiarkan dirimu terjebak di masa lalu. Aku sudah mencoba untuk keluar dari sana. Awalnya aku berpikir aku bisa menjadi pasangan yang pantas, tidak menuntut apa-apa, tidak mengganggu, menjalani hidup ini bersamamu dengan tenang dan biasa saja. Tapi aku sadar, aku sudah jatuh hati. Aku takut kamu akan jatuh cinta pada orang lain. Aku takut akan ditinggalkan lagi. Jika cinta pasti akan menghilang, maka aku lebih memilih untuk tidak pernah berhasil memilikinya. Aku tahu tidak mudah untuk benar-benar keluar dari bayang-bayang masa lalu. Membangun kepercayaan juga butuh waktu. Tetapi kamu harus percaya pada hatimu sendiri. Orang yang kamu cintai akan selalu berusaha keras untuk bisa sepadan denganmu. Kamu boleh ragu, boleh berpikir perlahan. Tapi aku harap kamu tahu, selama kamu berbalik, aku akan selalu berada di tempat yang tak terlihat olehmu. Dan kamu tidak perlu mengubah dirimu demi cinta ini. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Entah apakah itu hanya perasaanku saja saat itu. Aku merasa di balik nada tenang Zhou Wangjin tersembunyi sebuah kerapuhan. Aku juga tidak pernah menyangka pria yang satu kalimatnya bisa mengguncang pasar saham itu akan merendahkan dirinya di hadapanku. Lihat deh, kemarin aku lihat baju ini. Menurutmu bagus tidak? Bagus sekali. Hari ini ada kue bolu susu dengan blueberry. Kamu pasti suka. Benar-benar tidak kusangka seorang CEO yang begitu berkuasa di dunia bisnis juga rela turun tangan
demi mengejarnya, sampai repot-repot memasak dan menunya ganti setiap hari. Benar-benar bikin iri kami para jomblo ini. Iya kan? Sampai sekarang, aku belum pernah makan masakan suamiku. Sarapan cinta ini enak. Tuan Zhou, apa maksudnya ini? Tidak kelihatan? Ya, aku sedang mengejarmu. Boleh tidak? Ping-ping dan garis pertahanan yang pernah kubangun dengan tanganku sendiri. Di bawah pendekatan aktif Zhou Wangjin yang berulang kali, perlahan-lahan runtuh. Aku dengar Zhou Wangjin belakangan ini demi merebut hatimu, hampir membeli seluruh toko bunga mewah itu. Tidak selebay yang kamu bilang kok. Ini tidak lebay. Zhou Wangjin, pewaris grup Jinghong yang terhormat. Setiap gerakannya melibatkan proyek miliaran. Sekarang malah rela turun ke bumi menjadi orang biasa demimu. Bibirmu bisa maju 1 meter tuh kalau cemberut terus. Jangan mengada-ada. An-an, perasaan itu tidak hitam putih. Jangan karena kamu takut ditinggalkan, lalu kamu mengurung diri dalam cangkang masa lalumu. Lihat betapa keras usahanya. Anggap saja kamu memberinya kesempatan dan juga memberi dirimu sendiri kesempatan. Iya, dia memang berusaha sangat keras untuk mendekati, tapi orang yang benar-benar sudah masuk ke hati. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam di sana, sudah cukup membuat hatiku berdebar. Sudah, aku tidak mau jadi obat nyamuk kalian lagi. Kamu mencariku, ada apa? Iya, mau nonton film bersamamu. Aku tidak bilang mau nonton film. Aku lihat anak-anak muda itu. Kalau kencan pasti pergi nonton film. Siapa bilang mau dengan pacar? Kamu. Aku tidak pernah bilang begitu. Hahaha, yang itu lucu sekali. Dan orang yang benar-benar mencintai dan memahamiku, dia akan menerima suka dan dukaku, juga bisa beresonansi dengan perasaanku. Rasa kopi di sini memang tidak buruk. Boleh juga. Bagus sekali di sini, PQ. Maaf ya, jalanan kali. Aku jadi terlambat. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai. Benarkah? Ada apa ini? Adik ipar, secepat ini kamu sudah mencari penggantiku. Aduh, kamu ini bodoh. Lihat, 2 orang yang seumuran ini bersama. Terasa begitu serasi. Enak dipandang. Kamu bilang aku benar. Terima kasih. Ya. Soal cinta, memang lebih baik melihat orang seumuran yang menjalaninya. Karakter dan hobi mereka mirip. Lingkaran pertemanan mereka juga nyambung. Yang terpenting, tidak ada kesenjangan generasi. Kamu mencariku ada urusan apa? Sukiu, aku tahu kamu baru saja mengakhiri sebuah pernikahan. Mungkin perkataanku ini agak tidak pantas, tapi aku tetap ingin memperjuangkan diriku sendiri. Sukiu, aku menyukaimu. Xiao He, kamu salah paham. Bunga ini, aku tahu. Aku tahu ini mungkin sedikit lancang. Kamu juga tidak perlu langsung memberiku jawaban. Aku hanya merasa, kalau suka, harus diungkapkan dengan lantang. Bahkan jika tidak ada kesempatan untuk bersama, setidaknya tidak meninggalkan penyesalan untuk diri sendiri. Dia menghalangi di sini. Jarak sedekat ini, dia pasti mendengarnya kan? Tidak bisa. Perutku tiba-tiba sakit. Aku ke toilet sebentar. Kenapa aku merasa seperti tertangkap basah? Ya, kenapa kebetulan sekali? Hal yang paling tidak ingin kulihat malah terjadi di depanku. Jadi karena dia, makanya dia terus menolakku. Bukan begitu. Lalu kenapa kamu masih berkencan dengannya? Aku tidak berkencan. Aku hanya makan biasa. Kamu sudah menerima bunga yang dia berikan. Dia bahkan sudah menyatakan perasaan padamu. Apa salahnya bunga? Sudah diterima. Ya sudahlah. Lagi pula, apa kamu berhak mengaturnya? Kalau kamu suka, aku bisa memberikannya padamu setiap hari. Tapi kamu tidak boleh menerima bunga yang diberikan pria lain padamu. Atas dasar apa kamu mengatarku? Atas dasar kamu adalah istriku. Aduh. Untuk apa kamu mengiriku? Siapa yang mengirimu? Hari ini aku benar-benar tercerahkan. Pangeran yang tegas dan kejam di dunia bisnis. Ternyata juga tidak main-main saat berurusan dengan saingan cinta. Mengejar istri juga jago sekali. Iya. Maksudmu, Zhou Wangjin tahu bahwa dulu orang tuaku yang memaksaku bercerai dan dia bahkan menemui mereka. Benar. Kalau tidak, menurutmu kenapa orang tuamu tiba-tiba berhenti mengganggumu? Lalu, bagaimana dia bisa tahu semua itu? Selama dia mau. Tidak ada hal di seluruh Jingbei yang tidak bisa dia cari tahu. Aku mengerti. Kenapa kamu datang? Bukankah kamu sedang dinas keluar kota? Aku kangen kamu, jadi aku pulang. Aku ingin menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa. Kamu sudah tahu sejak awal kenapa aku mau bercerai, kan? Benar. Lalu kamu tidak peduli padaku. Tapi aku lebih mencintaimu. Karena itu, aku lebih mengasihanimu. Awalnya aku ingin memberimu waktu agar kamu bisa mempertimbangkannya perlahan. Tapi aku sadar, aku tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Masa lalu. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Terima kasih. Kamu tidak menyerah padaku. Di duniamu kelak tidak akan ada lagi. Kita hanya memiliki satu sama lain.
Dulu, kenapa kamu mau menemuiku? Jangan-jangan kamu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Toku? Iya.